Kisah ini dimulai dengan tragedi yang menimpa keluarga Naipu ketika kakak perempuannya, Suri, dibunuh secara misterius. Dipenuhi dendam, Naipu menaruh seluruh kecurigaannya kepada Nop, kakak iparnya sekaligus suami Suri. Karena tidak berhasil menemukan Nop, Naipu memutuskan menculik Kate, nama aslinya Takan, adik kandung Nop. Tanpa belas kasihan, ia menyiksa Kate demi membuat Nop merasakan penderitaan paling menyakitkan saat melihat orang yang dicintainya diperlakukan dengan kejam. Naipu dikenal sebagai sosok yang dingin dan berkuasa. Dalam sebuah pengejaran terhadap truk yang dicurigai, ia tanpa ragu menembak ban kendaraan itu, menyeret sopirnya keluar, lalu menghajarnya habis-habisan, meski seorang polisi yang baru dipindahkan ke daerah tersebut berusaha menghentikannya. Kesombongan Naipu baru berhenti setelah anak buahnya memberi penjelasan dan ia menerima rekaman penting dari pengacara Supen. Rekaman itu berisi teriakan minta tolong Suri sebelum meninggal, membuat Naipu benar-benar terguncang. Sementara itu, Kate, gadis yang cerdas, berkepribadian kuat, dan tajam dalam berpikir, baru saja pulang ke negaranya. Sesaat setelah tiba di bandara, ia dikejutkan oleh kabar duka dari sahabatnya, Pen, bahwa kakak iparnya telah kehilangan nyawa. Dalam perjalanan, Kate tanpa sengaja bertemu Nop yang sedang bersembunyi. Nop memohon agar Kate menjaga putra kecilnya, Pen, sekaligus mengungkapkan bahwa ada seseorang yang sedang memburunya untuk dibunuh. Kate kemudian mendatangi rumah Nop dan berusaha menenangkan Pete yang terus menangis karena merindukan ibunya. Dengan lagu yang biasa mereka nyanyikan dan tarikan bersama, Kate akhirnya berhasil menghibur bocah itu. Namun, saat keduanya sedang berpelukan sambil menangis, Naipu tiba-tiba datang dengan niat membawa Pete pergi. Kate mati-matian menghalanginya hingga Naipu murka, mencekik lehernya sambil melontarkan ancaman. Tidak gentar, Kate menegaskan bahwa ia akan merekam tindakan kekerasan Naipu dan melaporkannya kepada polisi. Konflik untuk sementara mereda ketika pengacara membacakan surat wasiat Suri. Saat itulah Kate baru mengetahui bahwa Naipu ternyata adalah adik kandung kakak iparnya. Berdasarkan wasiat tersebut, Kate menerima warisan sebesar 5 juta baht, sedangkan hak asuh Pete diberikan kepada Naipu. Melihat hal itu, Naipu pun menyindir Kate yang mendadak menjadi jutawan. Di pemakaman Suri, rekaman suara minta tolong almarhumah kembali diperdengarkan. Kate bersikeras bahwa Nop sangat mencintai istrinya, dan tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Namun, Naipu justru yakin Kate dan Nop bekerja sama membunuh Suri, demi menguasai harta warisannya. Masa lalu Naipu pun mulai terungkap. Ia pernah ditinggalkan ibu dan kakak perempuannya karena sang ayah terlilit utang besar, sehingga ia tumbuh dalam masa kecil yang penuh perundungan dan luka batin. Ketegangan semakin memuncak ketika Nop nekat muncul untuk merebut kembali putranya, tetapi dihadang oleh Naipu. Setelah perkelahian brutal, Nop terpaksa melompat ke sungai demi menyelamatkan diri. Saat Naipu mencegah Kate melarikan diri, Pete yang ketakutan mendadak pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter memperingatkan bahwa kondisi mental anak itu tidak boleh mengalami guncangan lagi. Demi membawa Pete pulang, Naipu mengajukan syarat yang sangat kejam. Ia bersedia menyerahkan Pete kepada Kate, jika Kate mau menyerahkan Nop kepadanya. Meski Kate menolak keras, Naipu tetap memaksa membawa Pete ke rumah megahnya, tempat ia terus dihantui kenangan tentang ayah yang meninggalkannya serta beban warisan keluarga. Tidak mau menyerah, Kate berkata kepada Pen bahwa ia akan merebut kembali Pete apapun risikonya. Saat mendatangi rumah Naipu, ban mobilnya ditembak oleh para penjaga agar tidak bisa masuk, sementara Naipu dengan santai mengawasinya lewat kamera CCTV, sambil mengejeknya. Di saat yang sama, polisi yang sebelumnya pernah diserang Naipu datang membawa surat penangkapan bersama kata. Namun, Naipu sudah lebih dulu mengantisipasi semuanya. Ia mengetahui bahwa polisi tersebut pernah melakukan perampasan tanah secara ilegal. Bahkan, Naipu telah menculik keluarga polisi itu, termasuk paman dan sepupunya sendiri. Sebagai sandera, ia lalu merebut senjata polisi tersebut dan mengancam akan membinasakan keluarganya, jika penyelidikan terus dilanjutkan. Di sisi lain, Kate berusaha menyusup ke dalam rumah Naipu. Dengan cerdik ia melempar koin sambil menipu dua penjaga bahwa koin itu akan berubah menjadi burung agar bisa mengalihkan perhatian mereka, tetapi akhirnya tetap tertangkap. Beruntung, Pen datang tepat waktu, merekam para penjaga dan mengancam akan menyebarkan videonya, sehingga Kate berhasil kabur dan menaiki mobil milik Sud, sosok misterius yang kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui semua yang terjadi karena memiliki mata-mata di rumah Naipu. Di rumah besar itu, Pete terbangun sambil menangis memanggil bibi Kate, lalu mengurung diri di dalam kamar mandi. Tangisan Pete membangkitkan kembali kenangan mengerikan Naipu saat ia disiksa ibu tirinya sewaktu kecil. Ketika Pete pingsan di dalam kamar mandi, Naipu tidak punya pilihan selain memaksa Kate datang. Karena mobilnya rusak, Kate harus berjalan kaki cukup jauh dalam keadaan kelelahan sementara Naipu hanya memandangnya dengan senyum sinis. Setelah berhasil menenangkan Pete,
Kate diam-diam berusaha membawa bocah itu kabur. Namun, Naipu kembali menghentikannya. Saat Naipu sekali lagi menjadikan Pete sebagai alat untuk memaksa Kate menyerahkan Nob, Kate yang sudah tidak tahan langsung menampar wajahnya. Sebagai balasan, Naipu melempar Kate ke atas sofa, dan memerintahkannya tetap tinggal di rumah itu hanya sebagai pelayan yang bertugas merawat Pete. Di alur cerita lain, seorang pemuda bernama Nat yang sedang mengejar penjahat tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang gadis bernama Ja. Akibat insiden itu, pengait pakaian Nat tersangkut pada gaun Ja hingga gaunnya robek. Karena Nat tidak punya uang untuk mengganti kerugian, Ja langsung menggunting baju Nat sebagai jaminan. Pada saat yang sama, Sud juga mencegah Pen menyelamatkan Kate dan mengungkapkan kebencian mendalam terhadap Naipu. Ternyata, Naipu adalah orang yang menyebabkan kedua orang tua Sud kehilangan nyawa. Meski terlihat sangat kejam, diam-diam Naipu mulai merasa iba kepada Kate setelah terus mengawasinya melalui kamera pengawas. Namun, dalam salah satu luapan emosinya, ia justru melempar Kate ke kolam hingga gadis itu jatuh sakit, lalu ia sendiri pula yang menyelamatkannya dari dalam air. Setelah itu, Kate kembali mencoba melarikan diri dari rumah Naipu, tetapi akhirnya pingsan di tengah jalan karena kelelahan. Naipu mengikuti jejak Kate dan berhasil menemukannya. Ironisnya, tempat Kate pingsan ternyata berada di wilayah kekuasaan Sud. Di sana, Naipu ditembak diam-diam oleh musuhnya, tetapi berhasil selamat berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. Peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya itu membuat Naipu kembali teringat pada kisah cintanya yang begitu dalam namun penuh pengkhianatan dengan mantan kekasihnya, J, luka yang hingga kini belum pernah sembuh. Masa lalu generasi sebelumnya pun perlahan terungkap. Ayah Naipu dan ayah Sud dulunya adalah sahabat karib yang sama-sama mencintai seorang wanita bernama Sofa. Ketika Sofa dibunuh, ayah Naipu mencurigai ayah Sud sebagai pelakunya. Demi membalas dendam, ia membunuh sahabatnya sendiri lalu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Sud menyimpan dendam, dan bersumpah akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Namun, tragedi sesungguhnya terletak pada satu fakta. Ayah Naipu sebenarnya sama sekali tidak membunuh ayah Sud. Dalang yang berada di balik seluruh tragedi yang menimpa kedua keluarga itu ternyata adalah orang ketiga yang sangat licik, dan hingga kini identitas pelaku sebenarnya masih diselimuti misteri. Kehidupan di rumah besar Naipu tidak pernah benar-benar tenang. Suatu pagi, saat sedang berjalan-jalan, Naipu tiba-tiba diserang habis-habisan oleh sekelompok orang bertopeng. Namun ternyata, itu hanyalah latihan tempur keras yang sengaja ia adakan untuk para pengawalnya sendiri. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya berlari tergesa-gesa membawa kabar bahwa seekor kuda putih kesayangan mendadak mengamuk dan sedang berlari liar ke arah Keo, adik perempuan Jiza, mantan kekasih Naipu, yang juga merupakan putri dari paman Naipu yang licik. Berkat keberaniannya, Naipu menjadi satu-satunya orang yang mampu menjinakkan kuda tersebut dan menyelamatkan Keo dari maut, meski gadis itu tetap mengalami luka ringan. Saat dengan hati-hati mengobati luka Keo, sisi lembut Naipu yang jarang terlihat pun muncul. Keo menyarankan agar kuda berbahaya itu dibunuh saja, tetapi Naipu menolaknya dengan tenang. Baginya, kuda itu adalah satu-satunya peninggalan sang ayah yang menghilang, sekaligus benang tipis yang masih menghubungkannya dengan masa lalu yang penuh luka. Saat itu, Keo memberikan sebuah baju hasil rancangannya sendiri kepada Naipu. Melihat Naipu ragu menerimanya karena takut teringat masa lalu, Keo dengan jahil bertanya apakah ia masih mencintai Jiza. Naipu langsung membentaknya untuk menyangkal, tetapi diam-diam tetap menerima baju itu. Begitu Naipu pergi, sang paman keluar dari balik bayangan dengan tatapan dingin. Ia berkata bahwa Jiza telah gagal menjalankan tugasnya, dan kini Keo adalah satu-satunya kartu yang harus menyelesaikan misi mata-mata yang belum tuntas demi menjatuhkan Naipu. Di tempat persembunyian lain, Kate berniat membawa Pete melarikan diri, tetapi dihalangi oleh Sud karena jaringan mata-mata Naipu terlalu luas. Benar saja, tak lama kemudian Naipu mengirimkan sebuah video yang sangat kejam kepada Kate. Di dalamnya, Nob, kakaknya, sedang disiksa dengan brutal. Demi menyelamatkan nyawa sang kakak, Kate akhirnya terpaksa menerima syarat Naipu dan membawa Pete kembali sambil menyerahkan dirinya kepada sang iblis. Naipu memaksa Nob mengaku alasan ia membunuh Suri, tetapi Nob berteriak kesakitan sambil mengatakan bahwa justru Naipu lah yang membunuh kakak perempuannya sendiri. Dalam amarah yang memuncak, Naipu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nob. Namun, sebuah kekuatan misterius datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Nob. Di alur lain, konflik perebutan lahan yang dipicu oleh kelompok Kata semakin memburuk. Gian, putra sang paman sekaligus kakak Keo, berdiskusi dengan ayahnya bahwa mereka harus segera menyingkirkan Naipu sebelum bisnis mereka benar-benar hancur. Sementara itu, Naipu yang masih belum bisa melupakan Jiza diam-diam mengikuti wanita itu hingga mobilnya bertabrakan dengan Hin, kekasih baru Jiza.
Begitu melihat Naipu, Jiza ketakutan dan memohon agar ia membiarkan kehidupannya yang kini bahagia. Saat Qin hendak mencari gara-gara dengan Naipu, Jiza yang takut kekasihnya terluka justru menghantam kepala Naipu dengan keras, membuat Naipu pergi sambil membawa kekecewaan yang mendalam. Di sisi lain, ketika Pen dan Sud pulang ke rumah Pen, kedua orang tua Pen sangat gembira, karena mengira Sud adalah calon menantu mereka. Sud kemudian mengakui kepada Pen bahwa ia berbohong soal hubungan mereka hanya agar Pen tidak dipaksa menikah. Namun, masalah baru muncul ketika keluarga Pen memaksa mereka mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan mengumumkan bahwa pernikahan rahasia akan langsung digelar hari itu juga, meski mereka berdalih sedang merayakan ulang tahun Pen. Merasa sangat kecewa karena orang tuanya tidak menghargai pendidikannya, Pen akhirnya setuju kabur bersama Sud pada malam itu juga. Karena tidak punya tempat tinggal, Pen menerima tawaran tinggal di rumah Sud dengan syarat ia harus membantu menjodohkan Sud dan Kate. Keesokan paginya, Kate resmi memasuki rumah besar Naipu. Demi mempermalukannya, Naipu mengumumkan di depan seluruh pelayan bahwa Pete adalah keponakannya, sedangkan Kate hanyalah pembantu baru di rumah itu. Ia memerintahkan Kate bekerja di ladang pada pagi hari dan mengurus pekerjaan rumah pada sore hari. Saat Kate dengan marah menyebutnya iblis, Naipu naik pitam, mengangkat Kate ke kamar lalu melemparkannya ke atas ranjang sambil mengancamnya. Melihat kejadian itu, Pete menangis keras sambil menyebut Naipu sebagai paman yang jahat. Kate pun dengan penuh amarah bersumpah akan membuat Pete membencinya seumur hidup. Agar memiliki peluang lebih besar memenangkan hak asuh Pete di pengadilan, pengacara Supen mengingatkan Naipu bahwa ia harus memenangkan hati anak itu terlebih dahulu. Di saat yang sama, Sua, bawahan Sud, diam-diam menyelundupkan sebuah ponsel kepada Kate agar ia bisa menghubungi Pen. Namun, Naipu mengetahuinya lewat kamera pengawas dan langsung menyuruh anak buahnya menyita ponsel tersebut, sehingga Sua terpaksa berpura-pura menangis agar identitasnya sebagai mata-mata tidak terbongkar. Bahaya yang sebenarnya datang ketika seorang pembunuh bayaran kiriman Kata berhasil mendekati Naipu. Beruntung, Kat lebih dulu menyadarinya dan berteriak memberi peringatan sehingga tembakan itu meleset dan hanya melukai tangan Naipu. Demi mengalihkan penyelidikan dan menjebak sahabatnya sendiri, yang bernama John, Gian yang licik tega menembak John, lalu menembak dirinya sendiri agar terlihat sebagai korban. Di rumah besar, meski sedang terluka, Naipu tetap menyewa seorang pengasuh dan membawa semua mainan lama untuk Pete, membuat Kate sedikit merasa tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika Kate mengetahui bahwa Naipu memasang kamera pengawas di hampir setiap sudut rumah, bahkan hingga ke kamar mandi. Saat Kate memakinya sebagai orang gila, Naipu dengan dingin membantah bahwa ia sama sekali tidak tertarik pada tubuhnya. Tak lama kemudian, Keo datang ke rumah besar itu, mengaku sebagai pacar baru Naipu, terus mendekatinya, dan terang-terangan menyatakan ambisinya menggantikan posisi kakaknya, Jiza, di hati Naipu. Untuk menyiksa Kate, kepala pelayan jin, kaki tangan sang paman, memaksanya memanjat atap yang bocor di bawah terik matahari. Orang yang diam-diam membantu Kate justru adalah Sua. Sementara Kate berusaha menyelidiki masa lalu Jiza demi menemukan kelemahan Naipu, Sud dan Pen juga terus memburu keberadaan Nob. Di sisi lain, polisi muda Nat berusaha mendekati Ja, kakak perempuan Jiza dan Keo, dengan melamar pekerjaan di toko milik Ja. Ia pun selalu berada di sisi Ja, untuk menghiburnya saat wanita itu sedang patah hati. Perang psikologis antara Kate dan Naipu kembali memanas ketika Kate menantang Naipu memperbaiki rumah mainan Pete yang rusak. Naipu berhasil memperbaikinya dengan sempurna, tetapi Kate malah mengejek dan menggodanya hingga ia pergi dengan kesal. Pada saat itulah pengacara memberi kabar bahwa John telah sadar di rumah sakit. Mendengar hal itu, Gian panik dan memutuskan pergi ke rumah sakit untuk membungkam saksi tersebut selamanya. Naipu dan Gian pun berangkat ke rumah sakit. Naipu tiba-tiba membuka semua kartunya dengan mengatakan bahwa John telah mengaku dan membongkar seluruh kebenaran. Terdesak tanpa jalan keluar, Gian akhirnya mengakui semua kejahatannya sebelum mengamuk menyerang Naipu. Tepat pada saat itu, Kate berlari masuk untuk memperingatkan Naipu. Namun, kemunculannya yang mendadak justru tanpa sengaja memberi celah bagi Gian untuk melarikan diri. Sepulang dari insiden itu, Naipu melampiaskan seluruh amarahnya kepada Kate. Ia menuduh Kate sebagai mata-mata yang telah menggagalkan rencananya. Sud segera muncul untuk melindungi Kate. Dalam amarah dan rasa cemburu yang tak terkendali, Naipu menyatakan bahwa Kate adalah miliknya, dan memaksa gadis itu naik ke mobil. Kate melawan habis-habisan. Ia menatap mata Naipu lalu berteriak bahwa semua orang membencinya karena sikapnya yang sewenang-wenang, keras kepala, dan kejam. Ucapan Kate bagaikan pisau yang menembus pertahanan hati Naipu, menyentuh luka lama akibat perasaan ditinggalkan yang selama ini ia pendam. Naipu pun benar-benar hancur. Dalam rasa sakit dan putus asa, ia berteriak menyuruh Kate pergi,
lalu ambruk sendirian sambil menangis terseduh-seduh di dalam kamar yang sunyi. Di luar pusaran dendam yang menyelimuti rumah besar itu, kisah lain juga mulai berkembang. Seorang gadis bernama Jin memilih untuk menyerah, tetapi polisi muda Nat tetap bersikeras berada di sisinya. Saat Nat bertanya tentang mantan kekasih yang telah melukai hatinya hingga membuatnya memilih pergi, Jin hanya terdiam. Dengan dingin ia hanya mengingatkan Nat agar datang bekerja tepat waktu sebelum berbalik meninggalkannya. Di rumah besar, suasana semakin menyesakkan ketika Naipu melarang Kate membawa Pete keluar berjalan-jalan. Melihat sikap Naipu yang semakin kasar dari hari ke hari, pengacara Supen mencoba menasihatinya agar mengendalikan emosinya jika benar-benar ingin mendapatkan kepercayaan Pete. Meski Naipu bersikeras bahwa itu memang sifat aslinya, bukan karena sedang marah, Supen tetap memperingatkannya dengan tegas. Jika ia terus bersikap kasar, Pete tidak akan pernah menerimanya. Ia juga menegaskan bahwa KT adalah satu-satunya jembatan yang bisa mendekatkan Naipu dengan Pete, sehingga Naipu terpaksa merendahkan diri dan meminta Supen menjadi penengah. Saat Kate sedang sibuk bekerja, Lao, salah seorang pelayan, diam-diam meminjamkan ponselnya, agar Kate bisa menghubungi teman-temannya dan mengurangi rasa khawatir mereka. Di seberang telepon, Sud mengangkat panggilan itu dan merasa lega, setelah mendengar Kate baik-baik saja. Tak lama kemudian, Pen langsung merebut ponsel dari tangan Sud sambil memarahinya karena selalu bertindak sesuka hati. Perdebatan kecil pun terjadi ketika Sud menggoda Pen dengan mengatakan bahwa ia cemburu karena takut Kate menyukainya, membuat Pen kesal hingga tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, Supen menemui Kate dan menyarankannya agar tidak terus-menerus berkonfrontasi dengan Naipu. Ketika Kate mengeluh bahwa Naipu selalu menjadi penyebab semua masalah, pengacara tua itu dengan tenang menjelaskan bahwa Kate telah salah paham. Pada dasarnya, Naipu adalah orang yang tahu cara menyayangi orang lain. Bukti paling jelas adalah kasih sayangnya kepada Pete. Saat Kate mempertanyakan kematian Suri, Supen hanya menghela napas panjang dan mengungkapkan bahwa Naipu memiliki terlalu banyak musuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Jian dengan penuh rasa malu menemui Kata untuk meminta maaf karena gagal menjalankan misi pembunuhan. Dalam kemarahannya, Kata hampir menembaknya mati, tetapi akhirnya mengurungkan niat setelah mendengar Jian memohon sambil menangis. Tepat saat itu, Decha, ayah Kata, datang. Setelah mengetahui putranya telah menyewa Gian untuk membunuh Naipu, ia segera menghentikannya dan membujuk Kata agar membatalkan rencana nekat tersebut. Namun, Kata dengan sombong membantah ayahnya. Ia mengatakan dirinya sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri dan bersumpah akan membunuh Naipu demi melindungi kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, Sud dan Pen pergi berbelanja bersama. Melihat Pen membeli setumpuk majalah mode, Sud sempat mengkritiknya karena dianggap boros. Namun, sikapnya langsung berubah setelah mengetahui bahwa majalah-majalah itu akan dijadikan hadiah untuk Kate yang memang sangat menyukai dunia desain fashion. Hubungan Sud dan Pen pun semakin dekat lewat pertengkaran-pertengkaran lucu mereka. Saat Pen mencoba kacamata hitam dan meminta pendapatnya, Sud mengejeknya mirip zebra. Tak mau kalah, Pen memaksa Sud ikut mencoba kacamata itu lalu membalas bahwa penampilannya justru seperti kuda sungguhan. Setelah pulang ke rumah, Sud meminta Pen mengajarinya soal dunia fashion agar bisa menarik perhatian Kate, sehingga keduanya sempat berbagi momen yang cukup akrab. Namun, kebiasaan Sud menggoda Pen dengan menyebutnya mirip orang buta, kembali membuat Pen marah. Ia melempar bantal ke arah Sud lalu pergi begitu saja. Di rumah besar, sekelompok kenalan lama datang menemui Naipu sambil meminta uang dengan sikap seolah-olah itu adalah hak mereka. Naipu hanya membalas dengan tatapan dingin dan penolakan tanpa sedikit pun rasa iba. Dengan tenang, Naipu menegaskan prinsip hidupnya. Ia akan bersikap baik kepada orang yang benar, tetapi terhadap mereka yang sudah tenggelam dalam keburukan, ketegasannya adalah cara agar ia tidak terus mendukung kejahatan secara tidak langsung. Badai yang sesungguhnya datang ketika Pete yang sedang bermain bersama Sua tanpa sengaja menabrak Naipu. Meski Naipu berusaha menunjukkan perhatian dengan bertanya apakah Pete menyukai robot, bocah itu justru menangis keras sambil menyebutnya paman jahat, lalu ketakutan berlari masuk ke ruang rahasia milik Naipu dan mengunci pintunya rapat-rapat. Naipu mengamuk sambil berteriak bahwa ia akan menghukum siapapun jika barang-barang di dalam ruangan itu rusak. Kate segera datang dan memarahinya karena selalu menggunakan kekerasan. Pertengkaran sengit pun terjadi hingga Supen harus turun tangan agar mereka berdua bersama-sama masuk mencari Pete. Saat lampu di ruangan gelap itu dinyalakan, mereka melihat Pete sedang memegang sebuah robot tua. Ketika Naipu kehilangan kendali dan berusaha merebutnya, Kate mendorongnya tanpa sengaja hingga robot itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Naipu benar-benar murka dan memaki Kate habis-habisan.
Saat itulah Supen dengan suara bergetar menjelaskan bahwa robot tersebut adalah kenang-kenangan terakhir dari mendiang Suri untuk Naipu. Dulu, Naipu pernah memberikan boneka kepada Suri sambil berjanji akan selalu melindunginya. Setiap kali dihantui rasa sakit, Naipu selalu mengurung diri di ruangan itu, memainkan piano di samping robot tersebut demi merasakan kembali kehangatan sang kakak. Untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Naipu, Sud membawa Pen menemui Decha dengan alasan ingin membahas rencana kerjasama memperluas bisnis saus cabai milik keluarga Pen. Memanfaatkan kesempatan itu, Pen diam-diam mencoba menggali informasi tentang Naipu. Namun, gerak-geriknya segera disadari oleh rubah tua bernama Kata. Setelah mengenali Pen sebagai gadis yang dulu datang bersama Sud, Kata memaksanya berkata jujur. Dalam ketakutan, Pen akhirnya mengaku bahwa ia sedang membantu Kate mengumpulkan informasi tentang Naipu. Setelah itu, Decha menyuruh Kata keluar agar ia bisa menangani masalah tersebut sendiri. Di sini, Sud secara langsung mempertanyakan kepada pamannya tentang kematian ayahnya di masa lalu. Ia menegaskan bahwa ayah Naipulah pembunuh sebenarnya, dan Tuan Decha mengetahui hal itu. Meski mengaku tidak tahu keberadaan sang pelaku, Decha memberi petunjuk penuh makna. Seseorang biasanya bersembunyi di tempat yang paling dekat dengan orang yang paling ia sayangi. Sindiran itu mengarah pada dugaan bahwa ayah Naipu mungkin sedang bersembunyi di dalam rumah besar milik Naipu sendiri. Setelah menerima informasi dari Pen, Kate memutuskan mendekati Naipu demi mencari kesempatan menyusup ke kamar pribadinya untuk mencari jejak sang ayah. Atas saran pengacaranya, Naipu sengaja meminta Kate mengajarinya cara mendekati Pete. Kate menyuruhnya bersikap lembut dan sabar. Namun baru beberapa kalimat, sifat pemarah Naipu kembali muncul, karena terpancing ulah Kate, hingga ia kesal lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, Nat berhasil diterima bekerja di perusahaan milik Jiza. Namun ketika Jiza menempatkannya sebagai petugas keamanan, Nat merasa sangat kecewa. Ia begitu percaya diri dengan penampilannya dan merasa dirinya pantas mendapatkan posisi yang lebih bergengsi, seperti asisten atau sekretaris pribadi. Untuk menenangkannya, Jiza kemudian memindahkannya menjadi sopir pribadinya. Meski begitu, Nat tetap tidak puas. Ia menemui Pen untuk mengeluhkan pekerjaannya dan kebingungan menentukan langkah berikutnya dalam rencananya. Sementara itu, melalui kamera pengawas, Naipu melihat Kate membawa Pete pergi ke suatu tempat. Curiga mereka hendak kabur, ia langsung melacak ponsel Kate dan mengejar mereka. Setibanya di lokasi, Naipu hanya menemukan Pete tanpa Kate. Dengan marah, ia terus mendesak Pete agar memberitahu keberadaan Kate. Pete menangis ketakutan, kembali memanggil Naipu iblis, dan mengeluh bahwa pamannya selalu menindas Kate. Menyadari dirinya tidak bisa bersikap kasar kepada anak kecil, Naipu segera melembutkan nada bicaranya. Ia membujuk Pete dan berjanji akan mengajaknya piknik jika Pete mau mengatakan tempat persembunyian Kate. Tepat saat itu, Kate keluar. Ia menyindir bahwa ternyata Naipu juga bisa berbicara dengan lembut, hanya saja kesombongannya membuat ia selalu menyembunyikan sisi itu. Kate bahkan menirukan cara bicara Naipu hingga membuatnya semakin kesal. Namun Kate berkata bahwa ia tidak akan pernah melupakan momen langka itu. Setelah pertemuan tersebut, Kate mendapatkan ide nekat, memanfaatkan Pete untuk memeras Naipu agar pria itu menuruti semua keinginannya. Di tempat lain, Katar diam-diam menyusun rencana untuk membunuh Naipu. Meski Tuan Dan sudah berusaha keras mencegahnya, Katar tetap tidak berubah pikiran. Keo yang tanpa sengaja mendengar percakapan mereka langsung muncul dan memperingatkan Katar agar tidak menyentuh sehelai rambut pun milik Naipu. Pada saat yang sama, Jiza bersama sopirnya, Nat, pergi menemui rekan bisnis. Di dalam lift, Jiza melihat seorang ibu memaksa putrinya belajar piano, bahkan memukul anak itu ketika menolak. Tak mampu menahan amarah, Jiza langsung memarahi sang ibu di depan semua orang. Reaksi Jiza yang begitu emosional membuat Nat sangat terkejut. Namun saat ia mencoba bertanya, Jiza hanya memilih diam dengan wajah penuh kesedihan. Sementara itu, Kate menelepon Pen untuk menanyakan kabar Sud. Pen hendak berbohong bahwa Sud tidak ada, tetapi Sud tiba-tiba datang dan merebut ponsel itu. Dalam percakapan tersebut, Sud memberitahu Kate sebuah informasi mengejutkan. Ayah Naipu mungkin sedang bersembunyi di rumah Naipu sendiri. Ia juga memperingatkan Kate agar bertindak dengan sangat hati-hati. Setelah telepon berakhir, Pen langsung marah karena Sud ikut campur dalam urusan pribadinya. Namun Sud dengan santai mengatakan bahwa Kate adalah calon pacarnya, jadi ia tidak membutuhkan izin Pen. Ia juga mengakui dengan pahit bahwa bisnisnya berada di ambang kebangkrutan akibat rumor jahat yang sengaja disebarkan Katar sebagai bentuk balas dendam. Di rumah Naipu, Kate sedang asik menggambar bersama Pete. Ia menggambar seekor beruang, membandingkannya dengan Naipu, lalu memberinya julukan Pu. Sialnya, Naipu mendengar semuanya. Emosinya langsung meledak. Ia mengejar dan menangkap Kate, lalu memperingatkannya dengan tegas, agar tidak pernah memanggilnya seperti itu lagi.
Kate tetap keras kepala dan membalas bahwa itu hanya sebuah julukan yang tidak berbahaya, sedangkan reaksi Naipu justru terlalu berlebihan dan menakutkan. Melihat suasana semakin tegang, Su Pen segera datang melerai. Ia menyarankan Naipu agar mencoba berteman dengan Kate karena hanya Kate yang bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan dirinya dengan Pete. Di saat yang sama, orang tua Pen tiba-tiba datang ke rumah Sud tanpa pemberitahuan. Pen panik dan berusaha bersembunyi. Saat berbicara dengan kedua orang tua Pen, Sud dengan yakin mengatakan bahwa Pen pasti akan menerima lamarannya. Mendengar ucapan itu, Pen langsung keluar dan memprotesnya. Ia menuduh Sud hanya memanfaatkannya sebagai batu loncatan untuk mendekati Kate. Sud hanya bisa menjelaskan dengan pasrah bahwa ia juga terjebak karena terus didesak oleh kedua orang tua Pen dan tidak memiliki pilihan lain. Di sisi lain, meski tahu Sud sedang berbohong kepada orang tuanya dan sangat ingin membongkarnya, Pen memilih menahan diri, karena tidak ingin menyakiti hati mereka. Ia bahkan rela melanjutkan sandiwara itu dengan mencium Sud di depan kedua orang tuanya demi meyakinkan mereka bahwa hubungan mereka benar-benar baik-baik saja. Sementara itu, memanfaatkan saat Naipu sedang pergi mengurus masalah pembangunan ilegal yang dilakukan Qatar di atas lahan milik negara, Kate diam-diam menyelinap ke ruang kerja Naipu untuk mencari petunjuk. Di sana, ia terkejut saat menemukan sistem kamera pengawas tersembunyi. Kate akhirnya sadar bahwa selama ini setiap gerak-geriknya selalu berada dalam pengawasan Naipu. Saat itu juga, ia memutuskan akan memanfaatkan temuan tersebut untuk membalikkan keadaan. Saat Naipu kembali, Keo langsung mengadu bahwa Kate telah menyusup ke kamar pribadinya. Didesak dengan pertanyaan tajam oleh Naipu, Kate awalnya membantah habis-habisan. Namun akhirnya ia mengaku dengan alasan ingin mengambil robot rusak milik Pete. Tidak mudah dibohongi, Naipu memperlihatkan rekaman kamera tersembunyi sebagai bukti dan memaksa Kate mengatakan yang sebenarnya. Kate pun buru-buru menutupi kebohongannya dengan alasan lain. Ia masuk ke kamar itu untuk mencari cara mematikan kamera karena merasa dirinya diam-diam diintip saat berada di kamar mandi. Sikap Kate yang terus menantang semakin menyulut amarah Naipu. Ia menyatakan akan menghukumnya. Kate dipaksa bekerja berat, lalu diikat tanpa belas kasihan untuk dipaksa mengatakan yang sebenarnya. Dalam keadaan kelelahan, Kate berkata bahwa sekalipun Sud tidak memberitahunya apapun, ia tetap akan membongkar rahasia tentang ayah Naipu, sosok yang menurutnya pantas dihukum karena telah merenggut nyawa orang lain. Ucapan Kate menyentuh batas paling sensitif dalam diri Naipu. Terluka dan dipenuhi amarah, Naipu kehilangan kendali. Ia memasang rantai di leher Kate dan memaksanya meminta maaf. Namun di hadapan sisi buas Naipu, Kate sama sekali tidak gentar. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan tatapan penuh perlawanan, menantang Naipu untuk menyiksanya sesuka hati. Keteguhan Kate justru membuat Naipu semakin kehilangan akal sehat. Ia menerjang Kate, mencengkeram lehernya erat sambil meraung penuh luka dan kebencian, lalu bersumpah bahwa mulai saat itu tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Malam itu, setelah Pete tertidur lelap, Kate mengalami malam paling mengerikan dalam hidupnya. Air matanya terus mengalir karena ketakutan dan keputusasaan, tetapi ia memilih diam dan menanggung semuanya tanpa memohon belas kasihan sedikit pun. Para pelayan yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa merasa iba, tak seorang pun berani menghentikan amarah tuan mereka. Setelah melampiaskan emosinya kepada Kate, Naipu mengamuk menghancurkan barang-barang di sekitarnya untuk meluapkan kekacauan dalam hatinya. Saat Su Pen berusaha menghentikannya, Naipu langsung menghantam wajahnya dengan sebuah pukulan keras lalu mengusirnya. Sebelum pergi, Su Pen hanya sempat meninggalkan satu peringatan yang berat maknanya, jangan lakukan sesuatu yang nantinya akan kau sesali. Larut malam, ketika amarahnya mulai mereda, yang tersisa dalam hati Naipu, hanyalah kehampaan dan penyesalan. Ia kembali ke tempat Kate dirantai, dan dengan nada dingin namun lelah berkata, bahwa jika Kate mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, ia akan segera melepaskan ikatannya. Yang ia terima hanyalah keheningan dan tatapan Kate yang sengaja berpaling darinya. Harga dirinya terluka. Naipu mengucapkan satu kalimat dingin, lalu meninggalkan Kate sendirian dalam kegelapan dan dinginnya malam. Keesokan paginya, di rumah Sud, ia dan Pen terbangun dengan kaget saat melihat orang tua Pen masih berada di sana. Dengan gugup, keduanya kembali melanjutkan sandiwara sebagai pasangan yang saling mencintai setelah lama berpisah demi mengelabui kedua orang tua Pen. Sementara itu, di rumah besar Naipu, Kate telah terikat semalaman hingga tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Atas perintah Naipu, seorang pelayan datang melepaskan ikatannya dan menyuruhnya bangun untuk bekerja. Namun Kate tetap terbaring tak bergerak. Tubuhnya seolah sudah kehilangan seluruh tenaga. Melihat keadaan itu, Naipu merasa kesal sekaligus cemas. Ia menantang Kate, ingin melihat sampai kapan ia sanggup terus berbaring di sana. Menyaksikan kondisi Kate yang begitu mengenaskan, para pelayan hanya bisa menangis iba lalu buru-buru mencari Su Pen untuk meminta pertolongan.
Mata-mata Nat diam-diam mengabarkan bahwa ia akan segera berhasil mendekati seorang tokoh berpengaruh bernama Xia. Di sisi lain, Nat harus menunggu Jiza dalam waktu yang sangat lama. Begitu Jiza muncul, ia langsung memarahinya dan menyuruhnya segera mengemudi. Di sepanjang perjalanan, Nat sengaja terus menanyakan tentang Naipu untuk mencari informasi. Pertanyaan yang terus-menerus itu akhirnya membuat Jiza kehilangan kesabaran. Tanpa ragu ia mengusir Nat dari mobil, menyita kunci kendaraan, dan langsung memecatnya. Dengan kesal Jiza berkata, kalau Nat begitu tertarik pada Naipu, sebaiknya ia mencari pria itu sendiri. Walaupun Nat berusaha menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman, Jiza tetap menginjak pedal gas dan pergi meninggalkannya sendirian di pinggir jalan. Di rumah besar Naipu, seorang pelayan datang ke sisi tempat tidur Kate dan membangunkannya dengan lembut. Meski tubuhnya lemah dan dipenuhi rasa sakit setelah semalaman disiksa, sorot mata Kate tetap penuh keberanian tanpa sedikit pun menyerah. Dengan tenang namun tegas ia berkata, bahwa ia akan menunjukkan kepada Naipu kalau dirinya tidak mengenal rasa takut. Semakin Naipu menekannya, semakin kuat dirinya akan menjadi. Tak lama kemudian, Pete berlari masuk sambil menangis terseduh-seduh. Saat melihat luka-luka di tubuh Kate, hati bocah itu terasa sangat sakit. Kate dengan lembut memeluk Pete, mengusap kepala dan menenangkannya, seolah menggunakan sisa tenaganya untuk melindungi anak itu dari segala badai. Ketegaran yang sebelumnya begitu kuat mendadak berubah menjadi kelembutan bak seorang ibu. Saat itu juga, seorang pelayan membawa telepon dan memberitahu bahwa Sud menelepon. Begitu Kate mengangkatnya, Sud langsung menanyakan pesan aneh yang dikirim Kate kepadanya semalam. Kate terkejut dan dengan yakin mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah mengirim pesan apapun. Seketika itu juga ia menyadari bahwa ponselnya telah dikuasai Naipu. Tepat saat itu, suara dingin Naipu terdengar dari ujung telepon. Dengan santai ia mengakui bahwa dialah yang meretas ponsel Kate untuk menyadap semua percakapannya. Naipu kemudian langsung menginterogasi Sud dan bertanya apakah benar Sud memanfaatkan Pen untuk mendekati pria misterius itu demi menyelidiki ayahnya. Sud sama sekali tidak gentar. Dengan nada penuh tantangan ia menjawab bahwa jika Naipu sudah mengetahui semuanya, tidak ada gunanya lagi bertanya. Jawaban itu semakin membuat Naipu murka. Ia mengancam, jika Sud tidak segera menghentikan penyelidikannya, maka semua penyiksaan paling kejam akan dilampiaskan kepada Kate. Dalam situasi yang sangat genting, Kate segera mengambil alih pembicaraan. Dengan suara lembut dan hangat, ia menenangkan Sud. Kelembutan yang Kate tunjukkan kepada pria lain, justru membuat Naipu semakin cemburu dan marah karena merasa dirinya disingkirkan dari permainan yang selalu ingin ia kuasai. Sud dengan tulus memohon agar Kate segera menjauh dari Naipu demi menyelamatkan nyawanya. Setelah panggilan berakhir, Sud menoleh kepada Pen sambil berkata setengah bercanda, bahwa ia merasa sangat lega setelah bisa berbicara dengan calon pacarnya. Di tempat lain, ulah Katar akhirnya sampai ke telinga ayahnya, Menteri Jet. Ia langsung menemui putranya dan dengan tegas memerintahkannya meminta maaf kepada warga desa atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan ilegal tersebut. Namun Katar dengan sombong menolak mentah-mentah. Ia sama sekali tidak berniat mengakui kesalahan ataupun menyesal. Di kantor Sud, suasana mendadak menjadi tegang ketika orang tua Pen tiba-tiba muncul. Terkejut dengan kedatangan mereka, Sud segera menarik Pen ke sudut ruangan untuk mencari jalan keluar. Dengan pasrah Pen menjelaskan bahwa kedua orang tuanya sudah berpikir terlalu jauh dan bahkan bersumpah tidak akan pulang sebelum melihat cucu mereka lahir. Terjebak dalam situasi yang sulit, Sud berusaha tetap tenang. Ia keluar menemui mereka dan mengulur waktu dengan berbagai alasan. Saat perhatian kedua orang tua Pen teralihkan, Sud segera menggandeng tangan Pen dan mengajaknya kabur dari kantor. Setelah merasa sudah berada di tempat yang aman, Sud menghela napas lega sambil bercanda bahwa mereka baru saja lolos dari sebuah bahaya besar. Ketegangan pun menghilang. Keduanya tak bisa menyembunyikan kegembiraan, menari dan tertawa bersama dengan penuh semangat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang tua Pen diam-diam masih mengawasi dari belakang, menatap tajam setiap gerakan mereka sambil menunggu kesempatan untuk terus menekan keduanya. Dalam perjalanan pulang, Nat tanpa sengaja bertemu Xia dan diam-diam membuntutinya. Namun Xia adalah orang yang sangat waspada. Ia segera menyadari ada yang mengikutinya dan memerintahkan anak buah kepercayaannya untuk mengepung serta menangkap Nat hidup-hidup. Nat dipukuli dengan kejam dan seluruh dokumen identitasnya dirampas. Saat membuka dompet Nat, Xia terkejut mengetahui bahwa Nat sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Wajahnya langsung berubah muram. Tanpa ragu ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nat demi melenyapkan ancaman. Di rumah besar Naipu, Kate masih menahan rasa sakit. Kedua pergelangan tangannya dipenuhi luka berdarah akibat dirantai sepanjang malam. Saat seorang pelayan dengan iba mengoleskan obat ke lukanya,
Pete yang berdiri di samping terus memaki Naipu dengan sebutan Paman Iblis. Tepat saat itu, seorang pelayan berlari tergesa-gesa memberitahu bahwa kuda kesayangan peninggalan ayah Naipu kembali lepas dari kandangnya. Menyadari ini adalah kesempatan emas untuk melarikan diri dari neraka itu, Kate memutuskan kabur. Dengan bantuan dua orang pelayan yang bahkan sudah menyiapkan mobil untuknya, Kate segera bersiap pergi. Namun baru saja ia melangkah keluar, Su Pen muncul menghalangi jalannya. Ia menunjuk luka di wajahnya yang masih belum sembuh, bekas pukulan Naipu semalam, lalu dengan tulus membujuk Kate. Su Pen mengatakan bahwa pada dasarnya Naipu bukan orang jahat. Ia hanya berubah karena berbagai tragedi dalam hidupnya. Su Pen percaya hanya Kate yang mampu mengubah Naipu, sehingga ia memohon agar Kate tetap tinggal. Belum sempat perdebatan itu selesai, Naipu tiba-tiba muncul bagaikan bayangan. Begitu melihat Kate berada di dekat mobil yang akan dipakai kabur, rasa curiga dan amarahnya langsung memuncak. Ia menerjang dan mencengkeram Kate dengan erat, seolah tidak memberi ruang baginya untuk meloloskan diri. Dengan kasar Naipu menyeret Kate sambil terus melontarkan tuduhan. Ia yakin Kate sengaja melepaskan kuda peninggalan ayahnya ke dalam hutan sebagai pengalih perhatian agar bisa membawa Pete melarikan diri. Meski diseret dengan kasar hingga kesakitan, Kate tetap tenang. Ia mengangkat kepala dan menatap langsung ke mata Naipu, lalu dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melepaskan kuda itu. Percaya atau tidak adalah urusan Naipu, tetapi ia tidak akan mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Sikapnya yang begitu tenang justru membuat Naipu semakin bingung, tidak tahu apakah Kate berkata jujur atau hanya sedang menantangnya lagi. Namun kenyataan yang sebenarnya berada di tempat lain. Dalang di balik pelepasan kuda itu adalah Katar. Ia sengaja menyuruh anak buahnya melepaskan kuda tersebut jauh ke dalam hutan untuk memancing Naipu keluar dari tempat perlindungannya, sehingga lebih mudah dibunuh. Ketika Tuan Jet mengetahui rencana gila putranya, ia langsung murka. Ia memarahi Katar habis-habisan dan memerintahkannya segera menelepon anak buahnya agar menghentikan aksi tersebut. Namun Katar hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa jauh di dalam hutan sinyal telepon sangat buruk sehingga mustahil menghubungi para pembunuh bayaran itu. Jawaban tersebut membuat Tuan Jet semakin marah sekaligus cemas. Ia menghantam meja dan menegaskan bahwa apapun yang terjadi, Naipu tidak boleh sampai kehilangan nyawanya. Itulah batas terakhir yang masih bisa ia toleransi atas semua dosa putranya. Di tengah badai yang akan segera datang, Keo, gadis yang mencintai Naipu sepenuh hati, nekat ingin berlari masuk ke hutan untuk mencari dan melindunginya. Namun para pengawal segera menghentikannya. Melihat gadis itu hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah penuh kecemasan, tak seorang pun menyangka bahwa ia sama sekali tidak mengetahui rencana kejam yang sedang mengancam pria yang dicintainya. Jauh di dalam hutan, Naipu terus menyeret Kei dengan kasar sambil memaksanya mencari kuda yang hilang. Dengan suara dingin ia mengancam bahwa jika Kate gagal menemukannya, hukuman yang menantinya akan jauh lebih kejam daripada sebelumnya. Tiba-tiba Kate berhenti melangkah. Ia menoleh dan menatap Naipu dengan mata yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tegas ia berkata bahwa dirinya sudah tidak takut lagi pada ancaman Naipu, karena penderitaan yang dialaminya semalaman sudah cukup menempa dirinya menjadi lebih kuat. Ucapan Kate terasa seperti menusuk harga diri Naipu dan kembali membangkitkan amarahnya. Tak mampu lagi mengendalikan emosi, Naipu berbalik badan dan meninggalkan Kate sendirian di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Saat sosok Naipu perlahan menghilang di telan kegelapan dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan, Kate tetap berdiri tegak lalu berteriak, "Kalau kau berani meninggalkanku di sini, kaulah yang akan kembali untuk menyelamatkanku." Itu bukan permohonan, melainkan keyakinan yang diucapkannya dengan penuh keteguhan. Setelah menerima kabar darurat dari Sua bahwa Naipu telah membawa Kate ke dalam hutan dan menempatkannya dalam bahaya, Pen langsung panik. Ia memaksa Sud untuk segera ikut masuk ke hutan menyelamatkan Kate tanpa menunda sedetik pun. Masalahnya, orang tua Pen masih terus mengawasi mereka. Agar bisa pergi, Pen dan Sud terpaksa berpura-pura hendak berkemah untuk menikmati waktu berdua. Itulah satu-satunya cara agar mereka bisa mengelabui kedua orang tua Pen, meski hati mereka dipenuhi kecemasan memikirkan keselamatan Kate. Sementara itu, Naipu akhirnya menemukan kembali kuda kesayangannya tanpa menyadari bahwa maut sedang mengintainya. Para pembunuh bayaran suruhan Katar bersama anak buah Tuan Jet tiba-tiba melepaskan tembakan untuk menghabisinya. Berkat instingnya yang tajam, Naipu berhasil menghindari rentetan peluru pertama. Di tengah situasi hidup dan mati, bayangan Kate tiba-tiba muncul di benaknya. Ia segera berbalik untuk mencarinya. Tepat pada saat itu, seorang pembunuh telah mendekati Kate dan mengarahkan moncong pistol ke arahnya. Naipu langsung menerjang seperti binatang buas dan bertarung mati-matian demi melindungi Kate. Dengan sigap, Kate menggenggam tangan Naipu dan mengajaknya melarikan diri melalui sebuah jalan setapak rahasia. Saat melarikan diri,
mereka tanpa sengaja bertemu sekelompok orang yang sedang menebang pohon secara ilegal. Baru saja Naipu memperingatkan mereka, suara tembakan kembali menggema. Di tengah baku tembak yang sengit, Tuan Jet tiba-tiba muncul dan menembak Naipu hingga terluka parah, membuatnya berada di ambang kematian. Menyaksikan kejadian itu, Qatar, yang sebelumnya justru menyewa pembunuh untuk membunuh Naipu, benar-benar terguncang dan syok melihat kekejaman ayahnya sendiri. Di saat yang sama, Sud dan Pen tersesat di tengah hutan yang semakin gelap. Suara binatang liar dan berbagai bunyi aneh dari hutan malam membuat Sud yang penakut menjadi sangat ketakutan. Ia terus membayangkan berbagai kisah horor tentang binatang buas, dan akhirnya memohon kepada Pen agar mereka kembali. Namun Pen dengan tegas menolak, ia tidak akan meninggalkan sahabatnya begitu saja. Melihat Pen tetap bersikeras, Sud akhirnya mengalah dan mengusulkan agar mereka mendirikan tenda lalu menunggu hingga pagi demi keselamatan mereka. Di sudut hutan yang lain, Naipu sedang berjuang di ambang maut. Luka tembaknya terus mengucurkan darah, sementara para pembantai masih memburunya tanpa henti. Tenaganya semakin habis, setiap langkah terasa seberat timah, napasnya tersengal dan nyaris putus. Sementara itu, Nat berhasil lolos dari kepungan anak buah Xia tepat pada saat-saat terakhir. Dalam keadaan panik dan kelelahan, ia berlari tanpa arah hingga menabrak Jiza. Melihat kondisi Nat yang mengenaskan, Jiza sempat curiga, tetapi rasa iba membuatnya tetap membawa pria itu pulang ke apartemennya untuk mengobati lukanya. Namun, sesampainya di sana, Nat langsung memainkan tipu muslihat. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa Naipulah yang menyerangnya dengan kejam, demi menjatuhkan nama pria itu. Ia juga sengaja menanyai Jiza tentang mantan kekasih Naipu untuk mencari kelemahan musuhnya. Pertanyaan penuh siasat itu langsung memancing amarah Jiza. Tanpa ragu, ia mengusir Nat dari rumahnya malam itu juga. Kembali ke pasangan yang tersesat di dalam hutan, kondisi Naipu semakin kritis akibat kehilangan banyak darah. Kate bersusah payah menemukan sedikit air untuknya. Namun karena terlalu gugup, air itu justru tumpah habis. Kemarahan Naipu pun meledak. Ia menerjang Kate dan mencekik lehernya sambil menatapnya dengan mata merah dipenuhi kebencian. Ia berteriak bahwa Kate adalah pembawa sial, sumber dari semua malapetaka dalam hidupnya, dan ia tidak akan membiarkannya keluar dari hutan ini hidup-hidup. Kate tercekik hingga tubuhnya gemetar, tetapi tatapannya tetap tegar, meski dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Malam pun tiba. Sud dan Pen terpaksa bermalam di tengah hutan. Setelah berhasil mendirikan satu-satunya tenda, Sud dengan egois mengatakan bahwa Pen harus tidur di luar karena dialah yang mendirikan tenda. Ia bahkan sengaja menakut-nakuti Pen dengan cerita tentang binatang buas agar gadis itu menyerah. Pen yang ketakutan sampai menangis hanya bisa menggigil menahan dingin. Di saat yang sama, Naipu akhirnya pingsan karena tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Kate mengesampingkan semua rasa takut dan dendam. Dengan lembut ia membuka pakaian Naipu untuk membersihkan lukanya. Namun saat tangannya menyentuh tubuh pria itu, Kate langsung terpaku. Seluruh tubuh Naipu dipenuhi bekas luka lama yang saling bertumpuk, seolah menjadi saksi bisu masa lalu yang penuh kekerasan dan penderitaan. Dengan rasa iba, Kate bertanya pelan tentang apa yang pernah dialaminya. Pertanyaan itu justru menyentuh luka terdalam Naipu. Ia tiba-tiba bangkit dan kembali mencekik Kate sambil mengancam agar gadis itu tidak ikut campur dalam hidupnya. Dalam kepanikan, Kate mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu sangat mirip dengan Pu. Bedanya, kalau Pu menghadapi masalah, dia akan memilih lari. Sedangkan kamu justru mengusir semua orang yang ingin mendekat dan menolongmu." Ucapan Kate bagaikan petir yang menghantam hati Naipu. Tangan yang mencekik perlahan terlepas. Ia tersungkur ke tanah sambil memegangi kepalanya dalam kesakitan. Bayang-bayang masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur kembali menghantui pikirannya. Kenangan mengerikan itu pun muncul kembali. Setelah ayah Naipu menikah lagi dengan Sofa, ibu tirinya itu terus menyiksanya tanpa belas kasihan. Dalam suatu perlawanan untuk membela diri, Naipu menyerang Sofa dan selama ini ia selalu yakin bahwa dirinya telah membunuh wanita itu. Padahal kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih kejam. Jetlah yang menghabisi Sofa demi membungkamnya. Semua kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh Jiza yang saat itu masih kecil, hingga trauma tersebut terus membekas dalam dirinya sampai sekarang. Kembali ke masa kini, Qatar segera pulang dan mempertanyakan kepada ayahnya mengapa ia tega menembak Naipu, padahal sebelumnya selalu melarang siapapun membunuhnya. Saat itulah Jet akhirnya membuka topengnya. Ia mengungkapkan bahwa semua usahanya menjadikan Qatar sebagai menteri hanyalah agar putranya menjadi tameng sempurna untuk menutupi seluruh bisnis kriminal yang selama ini ia jalankan. Pada saat bersamaan, Keo datang tergesa-gesa untuk menanyakan keberadaan Naipu. Dengan dingin Jet berbohong bahwa Naipu baik-baik saja, lalu mengurung Keo di dalam kamar agar wanita itu tidak bisa pergi mencarinya.
Melihat semua itu dengan mata kepala sendiri, Qatar merasa jijik dan pahit karena akhirnya menyadari bahwa ia sama sekali tidak pernah mengenal sosok ayah kandungnya yang selama ini selalu berpura-pura terhormat. Di dalam hutan, Naipu mengalami kepanikan hebat akibat kehilangan darah dan guncangan mental. Ia mulai berhalusinasi melihat arwah ibu tirinya, Sofa, datang menuntut nyawanya. Sambil menangis ketakutan, ia terus bergumam bahwa dirinya tidak pernah berniat melakukan semua itu. Melihat pria yang selama ini selalu tampak sombong, kini hancur berkeping-keping. Hati Kate pun luluh. Ia memeluk Naipu dengan lembut untuk menenangkannya. Kate kemudian menceritakan kenangan saat dirinya berusia 5 tahun dan pernah diculik, serta bagaimana Nob dan Suri telah menyelamatkan jiwanya dengan mau mendengarkan semua ketakutannya. Dengan tulus, Kate menyarankan agar Naipu berhenti memendam semua beban dan mulai membuka rahasianya kepada orang lain. Ketika Naipu perlahan sadar dan menyadari kedekatan mereka, harga dirinya kembali muncul. Ia buru-buru bersikap dingin dan berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Kate tahu bahwa pria itu hanya menyembunyikan luka yang sangat dalam. Karena itu, ia diam-diam terus berjalan mengikuti Naipu untuk melindunginya. Di sisi lain, Sud terus-menerus menakut-nakuti Pen dengan cerita hantu hingga gadis itu akhirnya menyerah dan memohon agar diizinkan tidur di dalam tenda. Sud setuju, tetapi kembali mengerjainya dengan mengatakan bahwa karena dialah pemenangnya, Pen tetap harus tidur di luar. Kesal bukan main, Pen menginjak api unggun untuk melampiaskan amarah, hingga tanpa sengaja tangannya terkena bara dan terbakar. Melihat Pen terluka, Sud langsung membuang sikap usilnya. Ia buru-buru mengobati luka di tangan Pen dengan penuh perhatian, bahkan rela memberikan tendanya agar Pen bisa tidur dengan hangat. Pen pun segera masuk ke dalam tenda untuk menghindari dinginnya malam. Tak lama kemudian, Sud melepaskan jaketnya karena hendak tidur. Pen langsung berteriak malu melihatnya. Dengan wajah serius, Sud memperingatkan Pen agar tidak berpikiran macam-macam dan tidak melewati batas, karena satu-satunya orang yang benar-benar ia percayai saat ini hanyalah Kate. Keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, Pen terbangun dan terkejut mendapati dirinya sedang memeluk Sud dengan erat. Sud membuka mata lalu tersenyum jahil sambil menggodanya. Pen yang wajahnya memerah langsung menyuruhnya menjauh. Dengan santai Sud membalas bahwa Pen seharusnya melihat dulu siapa sebenarnya yang diam-diam bergeser mendekatinya semalaman. Setelah melihat posisi mereka, Pen baru sadar bahwa memang dirinya sendiri yang tanpa sadar bergerak mendekati Sud. Tepat pada saat itu, Su Pen muncul. Melihat kedua anak muda itu saling berdebat dengan wajah sama-sama merah padam, ia hanya tersenyum penuh arti, meninggalkan mereka berdua yang semakin salah tingkah di tengah hutan. Tepat saat itu, suara derap kuda dari kejauhan memecah keheningan. Menyadari Kate sedang menatapnya, Naipu buru-buru menyembunyikan rasa gugupnya di balik wajah dingin yang biasa ia tunjukkan. Mengikuti arah suara itu, ia menemukan seekor kuda yang tersesat dan mengajak Kate keluar dari hutan dengan selamat. Baru saja mereka keluar, naluri waspada Naipu kembali muncul ketika mendengar suara dari belakang. Namun kali ini bukan musuh, melainkan Pen, Sud, dan Su Pen yang sedang tergesa-gesa mencari mereka. Melihat Kate selamat, Sud akhirnya bisa mengembuskan napas lega setelah semalaman diliputi kecemasan. Di tempat lain, Keo dikurung ayahnya di rumah karena bersikeras ingin mencari Naipu. Setelah perdebatan sengit yang penuh keputusasaan, ayah Keo akhirnya mengalah dan berjanji akan mempertemukannya dengan Naipu. Dengan syarat Keo sama sekali tidak boleh membocorkan rencana Qatar. Kembali ke keadaan saat ini, Sud langsung melangkah maju hendak menarik tangan Kate untuk pergi. Suasana seketika menjadi tegang. Kate buru-buru menghentikannya, sementara Naipu hanya tersenyum sinis, lalu berkata dengan dingin, bahwa Kate bebas memilih ingin pergi atau tetap tinggal, tetapi Pete sama sekali tidak boleh ikut pergi. Demi mencegah konflik semakin memanas, Ben segera menarik Sud menjauh. Tak lama kemudian, kesunyian dan rasa sepi kembali menyelimuti Naipu. Tiba-tiba Pete berlari menghampirinya sambil memukul dan menendangnya dengan marah. Bocah itu menyebut Naipu sebagai monster, karena selalu menyakiti bibi Kate. Namun Naipu tidak memberikan penjelasan apapun, ia hanya berbalik dan pergi dengan langkah yang berat. Di luar, Ben justru memarahi Sud karena menganggapnya pengecut yang hanya pandai bicara. Sud langsung membantah dan menjelaskan bahwa ia hanya membenci sikap kasar, bukan karena takut. Tak lama kemudian, Ben menerima kabar bahwa kedua orang tuanya sudah pulang. Ia pun langsung memeluk Sud dengan gembira. Kate tanya kepada Su Pen tentang bekas luka di tubuh Naipu. Su Pen dengan sedih mengungkapkan bahwa semua itu adalah bekas penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya. Ia juga mengatakan bahwa Pete adalah satu-satunya alasan Naipu masih bertahan hidup, lalu memohon kepada Kate agar tidak memisahkan paman dan keponakan itu. Setelah mengetahui semuanya,
Kate mendatangi makam Suri dan dengan haru berkata bahwa kini ia mengerti mengapa dahulu Suri begitu percaya menyerahkan Pete kepada Naipu. Demi mendamaikan hubungan mereka, Kate mengajukan sebuah kesepakatan. Ia akan membantu Naipu berbaikan dengan Pete. Sebagai gantinya Naipu harus selalu tersenyum. Dalam sebuah acara yang diadakan semua orang, Kate sengaja memaksa Naipu memakai topi beruang yang lucu. Meski sangat tidak nyaman, Naipu tetap menurut demi Pete. Penampilan bos yang biasanya dingin dengan topi menggemaskan itu membuat semua orang terkejut. Saat Naipu hendak melepas topinya, Supen membujuknya agar tetap memakainya demi Pete. Pengorbanan Naipu akhirnya membuahkan hasil. Kate memberitahu bahwa Pete sudah mengizinkan Paman Monster ikut naik kereta bersama mereka. Meski awalnya masih canggung, Naipu perlahan mulai membuka hati dan bermain dengan keponakannya. Dalam lomba membuat es krim, saat Naipu mencicipi lalu memuji es krim buatan Pete, semua orang di sekitarnya langsung tertawa senang. Kate kembali mencegah Naipu melepas topinya, karena topi itulah yang telah menjadi jembatan yang mendekatkannya dengan Pete. Pada saat yang sama, Sud diam-diam meminta bantuan Pen untuk mengundang Kate makan malam. Namun rencananya diketahui oleh Naipu. Tanpa ragu, Naipu langsung membawa Kate pergi. Mengira Naipu masih belum mempercayainya meski dirinya sudah berusaha keras membantu, hati Kate pun terasa sedih. Sementara itu, rencana makan malam Sud gagal total sehingga ia tampak murung. Pen mencoba menghiburnya, tetapi Sud malah menjadikan Pen sebagai latihan untuk mengucapkan lamaran kepada Kate. Hal itu membuat Pen marah besar, lalu pergi sambil mengatakan bahwa Sud pasti akan ditolak. Meski begitu, Sud tetap mengoleskan obat pada luka Pen dengan penuh perhatian. Di antara mereka bahkan nyaris terjadi sebuah ciuman. Di sisi lain, karena tangan Kate yang terbakar membuatnya kesulitan menyelimuti dirinya sendiri, Naipu diam-diam masuk ke kamarnya tengah malam. Baru kemudian menghampiri tempat tidur Kate. Sebenarnya Kate sudah terbangun, tetapi ia sengaja berpura-pura masih tidur. Begitu melihat senyum terima kasih Kate setelah diselimuti, Naipu langsung sadar dirinya sedang dikerjai dan pergi dengan kesal. Aksi Naipu keluar masuk kamar Kate pada tengah malam tanpa sengaja dilihat seorang pelayan, tetapi karena terlalu mengantuk, pelayan itu memilih mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, Kate terbangun karena haus. Ia turun ke dapur, tetapi pintu kulkas macet dan tidak bisa dibuka. Saat masih sibuk mencoba membukanya dalam gelap, Naipu tiba-tiba muncul. Karena dimarahi seperti pencuri yang berkeliaran diam-diam, Kate tersinggung dan mengatakan bahwa ia bisa mengurus dirinya sendiri. Meski tetap berbicara ketus, Naipu tetap menuangkan segelas air untuknya. Namun karena luka bakar di tangannya, gelas itu terjatuh ke lantai. Naipu menatap Kate beberapa saat, lalu diam-diam menuangkan segelas air lagi. Ketika Kate hendak mengambilnya, Naipu tiba-tiba menarik kembali tangannya dan berkata dengan nada penuh wibawa, "Poli ini aku tidak akan membiarkan airnya tumpah lagi. Kalau mau minum, kamu harus minum dari tanganku." Menghadapi tatapan Naipu yang begitu tegas, Kate akhirnya menurut dan membiarkannya menyuapi air minum. Saat Kate menunduk, tangan mereka tanpa sengaja saling bersentuhan. Naipu langsung terpaku. Perasaan terkejut, gugup, dan jantung yang berdetak tak beraturan langsung memenuhi dirinya. Setelah Kate mengucapkan terima kasih lalu kembali ke kamarnya, Naipu tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ia bahkan meminum air dari gelas yang baru saja dipakai Kate sambil tersenyum seorang diri. Ketika Kate tiba-tiba kembali untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi, Naipu yang gugup segera berpura-pura keluar memeriksa keadaan. Di luar, ia justru mendapati Kate juga sedang berdiri sambil tersenyum. Kebahagiaan yang mulai tumbuh membuat Naipu memperlihatkan senyum lebar untuk pertama kalinya. Sementara itu, pihak kepolisian mulai bergerak. Rekan Nat melaporkan bahwa saat menginterogasi Xia, mereka menemukan tiket menuju wilayah tempat Naipu berada di dalam sakunya. Selain itu, Jay juga telah memecat Xia. Mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Nat memerintahkan agar Xia dibebaskan, tetapi tetap diawasi secara ketat karena yakin pria itu akan kembali mencari Naipu dan akhirnya masuk ke dalam jebakan. Keesokan paginya, Pete bersikeras tidak mau menggosok gigi dan meminta bibi Kate yang melakukannya. Kate menolak karena tangannya masih terluka. Tepat saat itu Naipu datang. Ia memutuskan mengajari Pete dengan menjadikan Kate sebagai contoh. Ia berpura-pura menggosok gigi Kate agar Pete mau meniru. Melihat pemandangan yang manis sekaligus lucu itu, Sua yang berdiri di samping langsung tertawa terbahak-bahak. Naipu yang malu berubah kesal lalu mengancam akan memakai sikat toilet untuk menggosok gigi Sua, membuat Sua dan Lao ketakutan lalu buru-buru kabur. Di tempat lain, Qatar mengunjungi Jiza pada suatu sore yang tenang. Ia dengan santainya mencoba pakaian dari koleksi Jiza seolah hubungan mereka masih sedekat dulu. Namun Jiza justru menyambutnya dengan tatapan penuh kewaspadaan dan menjaga jarak. Saat Qatar berdalih ingin melindunginya dari polisi yang terus mengganggunya,
Jiza langsung menolak mentah-mentah dan meminta Qatar pergi karena ia sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya sendiri. Dengan hati yang terluka, Qatar bertanya mengapa sejak kembali ke negara ini Jiza selalu menghindarinya dan tidak pernah mau pulang ke rumah. Ia bahkan bertanya apakah Naipu pernah melakukan sesuatu hingga membuat Jiza begitu membencinya, agar ia bisa turun tangan menyelesaikannya. Pertanyaan itu langsung menyentuh luka lama Jiza. Ia segera berbalik dan memperingatkan Qatar dengan nada tajam agar tidak pernah lagi menyebut nama Naipu di hadapannya. Jiza dengan tegas menyatakan bahwa ia sangat membenci Naipu dan sama sekali tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Pada saat yang sama, Nat menelepon Pen dan memberitahu bahwa Jiza sudah mengetahui seluruh kebenaran, termasuk semua hal yang berkaitan dengan Xia. Berita itu membuat Pen benar-benar terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana pihak kepolisian bisa mengetahui begitu banyak informasi. Sesuai rencana, Nat ingin memancing Naipu datang ke Hongsua agar lebih mudah menjalankan aksinya. Setelah berpikir sejenak, Pen akhirnya setuju bekerja sama. Begitu telepon ditutup, Pen langsung mengubah sikapnya dan mulai berakting di depan semua orang. Dengan sengaja ia berkata keras bahwa Naipu telah memintanya menyampaikan lamaran kepada Kate dan Kate sudah menerimanya. Ucapan itu langsung membakar api kecemburuan di hati Sud. Ia segera menghampiri dan menghentikannya, lalu menegaskan bahwa dirinya sangat mencintai Kate dan tidak ingin wanita itu terluka sedikitpun. Menanggapi kemarahan dan kegelisahan Sud, Pen hanya berlalu begitu saja seolah tidak peduli. Di sudut lain, suasana justru dipenuhi kehangatan saat Naipu dengan sukarela bermain bersama Pete. Karena tidak ada kertas, Naipu dan Pete menggunakan tangan Kate sebagai kanvas gambar, lalu saling beradu hasil gambar mereka. Melihat sosok bos yang selama ini dikenal dingin kini bersikap kekanak-kanakan demi seorang anak kecil, para pelayan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka berbisik bahwa Naipu telah banyak berubah dan semua orang harus bekerja sama untuk membantunya. Sementara itu, Nop yang sudah berhari-hari dikurung di dalam kamar mulai merasa sangat gelisah. Ketika Dechan, ayah Keo, datang menjenguknya, Nop dengan marah bertanya kapan dirinya akan dibebaskan. Ia terus bersikeras bahwa Naipu telah memfitnahnya sebagai pembunuh suri. Nop memohon agar Dechan mencari bukti untuk membersihkan namanya, tetapi Dechan hanya memintanya bersabar. Tepat saat itu, Keo mendengar suara mencurigakan dan sengaja mendekati ruangan tersebut, tetapi para penjaga menghentikannya. Ketika Dechan keluar dan ditanya, ia berbohong dengan mengatakan bahwa kamar itu sedang direnovasi sebagai hadiah kejutan untuk putrinya. Keo mempercayainya dan langsung memeluk ayahnya dengan gembira, tanpa mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik pintu itu. Kembali ke lomba menggambar, Pete berhasil menjadi pemenang dengan telak. Saat Naipu heran mengapa gambarnya dianggap jelek, semua orang, termasuk Kate, justru berpihak kepada Pete dan memberikan semangat kepada bocah itu. Di tengah suasana yang penuh tawa, Sud tiba-tiba menelepon Kate dan mengatakan ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Kate pun segera pergi, meninggalkan Naipu yang diam-diam diliputi rasa cemburu. Saat bertemu, Sud menceritakan bahwa Nat mulai mencurigai Naipu. Namun ia mengakui bahwa menurutnya Naipu bukanlah orang jahat. Sud tahu Naipu selalu melindungi warga desa dan melarang segala bentuk kegiatan ilegal di wilayahnya. Karena itulah Naipu memiliki begitu banyak musuh yang ingin menjatuhkannya. Kate pun sepenuhnya setuju dengan pendapat tersebut. Kemudian Pen ikut berbicara dan menjelaskan bahwa sesuai rencana Nat, mereka harus membawa Naipu ke Hongsua, dan keputusan itu sepenuhnya bergantung pada Kate. Mengetahui maksud semua orang, Kate menghampiri Pete yang sedang bermain bersama Lao dan Sua. Dengan lembut ia menasihati Pete agar tidak takut lagi kepada pamannya, karena sebenarnya paman Naipu adalah orang yang baik. Lao langsung menyela sambil bercanda. Tidak takut sih boleh, tapi jangan sampai jatuh cinta sama pamanmu. Ya, ucapan itu membuat suasana sejenak berubah hening, seolah menjadi sebuah pertanda. Malam itu, Naipu tidak bisa tidur. Bayangan Kate terus memenuhi pikirannya hingga membuatnya semakin waspada. Ketika mendengar suara langkah kaki pelan di lorong, ia langsung mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga. Namun orang yang datang ternyata adalah Kate yang juga tidak bisa tidur. Melihat Naipu selalu membawa pistol, Kate penasaran dan bertanya alasannya. Dengan dingin Naipu menjawab bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dari pencuri yang suka berkeliaran di rumahnya pada malam hari. Kate duduk di sampingnya dan dengan jujur mengakui bahwa alasan dirinya tidak bisa tidur adalah karena memikirkan Naipu. Naipu balik bertanya apa yang sudah Nat katakan kepadanya mengenai kasus suri. Namun Kate menghindari pertanyaan itu dan malah bertanya tentang kakaknya. Naipu menjawab bahwa Nop memang berhasil melarikan diri, tetapi cepat atau lambat ia pasti akan menemukannya. Setelah itu, Naipu membungkuk dan dengan sangat hati-hati mengoleskan obat pada luka bakar di tangan Kate. Gerakannya begitu lembut. Dengan suara bergetar,
Kate memohon agar Naipu memaafkan kakaknya, karena Nob adalah orang baik. Namun Naipu hanya menjawab dengan tenang, justru orang baik adalah orang yang paling berbahaya. Untuk menjalankan rencana mereka, Kate berusaha membujuk Naipu pergi ke Hongsua dengan alasan mengajak Pete bermain. Keesokan paginya, semua orang sudah berkumpul di tempat yang telah disepakati. Naipu masih mengenakan topi beruang lucu itu, meskipun Kate mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memaksanya memakainya. Tepat saat itu, kemunculan Sud dan Pen membuat Naipu langsung marah. Ia menuduh Kate menggunakan Pete sebagai alasan agar bisa bertemu dan berkencan dengan Sud. Kecewa karena selalu disalahpahami, Kate hanya mengatakan bahwa Naipu selalu salah mengerti dirinya, lalu berbalik pergi. Namun setelah itu, Naipu membuat keputusan besar. Ia juga memerintahkan semua pengawalnya mundur agar dirinya bisa mendekati Pete tanpa penghalang. Di sisi lain, Keo mengetahui bahwa semua orang pergi ke Hongsua bersama Pete tanpa mengajaknya. Ia pun sangat marah. Saat mendengar suara aneh dari balik kamar, ia masuk melalui pintu belakang dan tiba-tiba disergap oleh Nob. Nob mengancam agar Keo tidak berteriak dan mengatakan bahwa dirinya tinggal di sana atas kehendak Dechan. Ia menjelaskan bahwa Naipu telah memfitnahnya dan dirinya membutuhkan bantuan ayah Keo untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Walaupun Keo terus membela ayahnya, Nob langsung menyadari bahwa gadis itu sedang berbohong. Melihat pintu kamar sudah terbuka, Nob sadar bahwa inilah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ia dengan dingin mengikat Keo, lalu segera kabur. Berbeda dengan ketegangan yang dialami Keo, suasana di area wisata justru sangat meriah dengan permainan seluncuran air. Pete berlari menghampiri dan membujuk pamannya agar bermain bersama. Meski awalnya menolak, Naipu akhirnya luluh melihat tingkah lucu keponakannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menikmati permainan itu dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Setelah itu, Pete dengan penuh semangat menjadi fotografer untuk memotret semua orang. Saat Pete memanggil pamannya untuk berfoto bersama dan memintanya tersenyum lebar, Naipu yang awalnya kaku akhirnya tetap memaksakan senyum demi keponakannya. Momen langka itu pun terasa begitu hangat. Di sudut lain, Pen terpikat melihat sebuah balon dan meminta Sud membelikannya. Sud setuju, tetapi dengan satu syarat. Pen harus membantunya menculik Pete. Kalau tidak, balon itu akan ia lepaskan begitu saja. Pen langsung memarahi Sud karena menganggapnya gila. Ia takut Naipu akan menghukumnya. Namun karena terlalu menginginkan balon itu, Pen akhirnya mengangguk pasrah dan bahkan mengajak Lao serta Sua ikut membantu. Sementara itu, Kate meminta Naipu mengenakan kaos pasangan yang sama persis dengannya untuk berfoto selfie. Melihat Naipu hanya berdiri dengan wajah datar, Kate tertawa dan mengingatkannya agar tersenyum. Tepat saat itu, Sud datang dan meminta izin mengajak Kate berbicara berdua. Sebelum pergi, Kate tidak lupa berpesan kepada Naipu agar menjaga Pete baik-baik. Sud sengaja menyembunyikan rencana penculikan itu. Ia hanya mengatakan kepada Kate bahwa semua ini hanyalah cara untuk menguji apakah Naipu benar-benar menyayangi dan peduli kepada Pete. Sehingga Kate percaya bahwa ini hanyalah sebuah ujian yang tidak berbahaya. Rencana itu dimulai saat Pen membawa camilan untuk Naipu. Ia sengaja berpura-pura tersandung agar Naipu refleks menangkapnya, sehingga perhatian pria itu teralihkan. Benar saja, begitu Naipu menoleh kembali, Pete sudah tidak ada di tempatnya. Wajahnya langsung dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dengan putus asa ia terus bertanya kepada Pen, sementara Pen berpura-pura tidak tahu apapun yang baru saja terjadi. Di tempat lain, Nat diam-diam menyaksikan siaran wawancara Jiza. Tatapannya dipenuhi kesedihan, karena sebenarnya ia tidak pernah ingin menyakiti wanita yang dicintainya. Semua yang ia lakukan hanyalah demi mengungkap kebenaran kejam di balik Naipu. Hilangnya Pete membuat Naipu nyaris kehilangan akal. Ia berlari ke seluruh area resor mencari keponakannya, tetapi sia-sia. Saat Kate kembali, Naipu segera memberitahu kabar buruk itu dengan panik. Kate yang sangat terkejut langsung memarahinya karena tidak bisa menjaga anak, padahal selama ini ia selalu mengaku sangat menyayangi Pete. Ia pun meminta semua orang berpencar untuk mencari Pete. Di tengah kekacauan itu, Sud tiba-tiba menghentikan mereka. Ia berkata dengan tenang bahwa Pete hanya sedang bermain petak umpet bersama Lao dan Sua, dan bukti, hari ini akan membuktikan apakah Naipu benar-benar mencintai keponakannya atau tidak. Sementara itu, Lao dan Sua membawa Pete bersembunyi. Mereka berbohong kepada bocah itu bahwa ini adalah permainan bersama paman Naipu. Pete yang polos sangat bersemangat dan sama sekali tidak menyadari dirinya sedang dijadikan pion dalam lelucon yang berbahaya. Meski sudah kelelahan karena harus terus menghindari Naipu, Lao dan Sua tetap tidak berani muncul karena mereka tahu betul harga yang harus dibayar jika sang bos mengetahui semua ini. Rasa takut semakin memuncak. Naipu berniat melapor tentang anak hilang. Pen berusaha menahannya, tetapi ia malah didorong begitu saja. Saat berada di pusat pengumuman,
Ia sempat berhenti ketika melihat sosok seorang anak. Namun begitu sadar bahwa itu bukan Pete, wajahnya kembali dipenuhi keputusasaan. Melihat Naipu begitu panik hingga hampir kehilangan akal, Kate akhirnya menyadari betapa dalam rasa sayang pria itu kepada Pete. Ia menyuruh Naipu mengganti pakaian yang sudah basah kuyup, tetapi Naipu menolaknya mentah-mentah. Dengan penuh kesedihan ia berkata bahwa saat ini ia tidak mungkin memikirkan dirinya sendiri sebelum memastikan Pete benar-benar aman. Tak sanggup lagi melihat Naipu terus tersiksa, Kat akhirnya mengakui yang sebenarnya. Pete tidak hilang, melainkan sedang bersama Lau dan Sua. Mendengar pengakuan itu, amarah langsung menyala di mata Naipu. Ia bersumpah tidak akan membiarkan dua orang yang berani menjadikan nyawa seorang anak sebagai bahan permainan. Setelah menerima kabar dari Sud bahwa semuanya telah terbongkar, Lau dan Sua langsung pucat ketakutan. Demi cintanya kepada Lau, Sua memutuskan menanggung semua kesalahan sendirian. Ia menyuruh Lau melarikan diri, sementara dirinya membawa Pete kembali. Saat orang-orang Naipu datang, mereka hanya menemukan Sua bersama Pete. Tanpa mau mendengar penjelasan sedikit pun, Naipu langsung melampiaskan seluruh amarahnya kepada Sua dengan pukulan bertubi-tubi. Di saat itulah Sud berlari datang dan berteriak mengakui bahwa seluruh rencana penculikan itu adalah idenya. Naipu murka dan menyebut semua itu sebagai tindakan yang sangat bodoh. Ia bahkan hendak menyerang Sud. Namun Kate segera berdiri di depan melindunginya. Kate menyatakan bahwa dialah orang yang ingin menguji Naipu dan Sud sama sekali tidak bersalah. Ia memilih menanggung semua tanggung jawab sendiri. Dengan tatapan penuh luka dan kemarahan, Naipu akhirnya berbalik pergi. Setelah kejadian itu, Kate menemui Naipu untuk meminta maaf. Dengan nada pahit, Naipu berkata bahwa pasti sangat menyenangkan bagi Kate dan Sud bekerja sama membohonginya, sementara dirinya sendiri begitu cemas hingga hampir gila, berlari ke sana kemari seperti orang yang kehilangan akal. Di sisi lain, Nob menelpon Pak Dechan, ayah Keo. Dengan dingin, Nob membongkar bahwa Dechan sebenarnya tidak berniat menyelamatkannya, melainkan hanya memanfaatkannya untuk menjebak Naipu. Sebagai ancaman, Nob memberitahu bahwa Keo sedang diikat di dalam sebuah kamar, membuat Dechan langsung panik. Namun dari sikap Keo, Nob menyadari bahwa Dechan sebenarnya tidak benar-benar ingin mencelakai Naipu, melainkan memiliki masalah pribadi dengannya. Nob pun mengusulkan sebuah kesepakatan. Dechan harus menyusun rencana untuk membebaskannya dari tuduhan pembunuhan Suri, dan sebagai gantinya Nob akan bekerja sama dengannya. Saat kembali ke rumah, suasana terasa sangat muram. Naipu memilih menyendiri dalam kesepian. Pete yang polos bertanya kepada bibinya mengapa pamannya terlihat sedih. Kate memeluk Pete dengan lembut lalu menjelaskan bahwa pamannya sangat takut kehilangan dirinya. Setelah itu, Kate memarahi Sud dengan tegas karena leluconnya sudah kelewatan. Dengan penuh penyesalan, Sud mengaku bahwa ia melakukan semua itu karena takut Kate mulai menyukai Naipu. Jika Kate tahu Naipu benar-benar mencintai Pete, ia akan merasa tenang menyerahkan Pete kepadanya lalu pergi meninggalkan Sud selamanya. Untuk mencairkan suasana, Kate meminta Pete mengantarkan obat kepada pamannya. Dengan riang Pete berlari menghampiri Naipu, memanggilnya, "Beruang Pu," lalu menyerahkan obat itu. Menerima hadiah kecil dari keponakannya, hati Naipu yang selama ini membeku perlahan mencair. Ia pun tidak mampu menyembunyikan senyum bahagianya. Setelah menidurkan Pete, Kate kembali menemui Naipu untuk sekali lagi meminta maaf karena telah menyakitinya. Naipu kembali mengungkit pertanyaan pahitnya. Namun Kate dengan tegas mengatakan bahwa lelucon itu justru membuktikan bahwa Naipu adalah paman yang luar biasa dan sangat mencintai Pete. Mendengar kata-kata tulus itu, Naipu akhirnya tersenyum lega. Sementara itu, Sud terus tenggelam dalam rasa gagal. Saat Pen datang menemuinya, ia mengaku takut kehilangan Kate karena merasa wanita itu mulai tertarik kepada Naipu. Untuk menghiburnya, Pen mengajak Sud makan es krim. Ia memaksa Sud berpura-pura ceria dan bersorak sebelum mulai makan, seperti kebiasaannya. Meski hatinya masih berat, Sud tetap menuruti kemauan Pen. Saat Pen bertanya bagaimana rasanya, Sud menjawab seadanya bahwa es krim itu enak. Tanpa sadar ia kemudian menggunakan lengan baju Pen untuk menghapus noda es krim di wajah gadis itu sambil bergumam, "Andai saja ini lengan Kate." Ucapan yang tidak disengaja itu membuat Pen langsung kesal dan menyuruh Sud membayar es krim tersebut. Di tempat lain, Keo, yang merupakan orang yang sebelumnya diikat, memarahi ayahnya karena telah menyembunyikan seorang pria berbahaya di rumah mereka, yang hampir saja melukainya. Saat Keo mendesak ayahnya menjelaskan alasan pria itu mengatakan bahwa ayahnya ingin mencelakai Naipu, Pak Dechan langsung membantah dan mengatakan semua itu hanyalah kebohongan. Keo pun menghela napas lega. Ia percaya kepada ayahnya karena yakin ayahnya tahu bahwa dirinya mencintai Naipu, sehingga tidak mungkin menyakiti pria itu. Pak Dechan mengangguk dan berjanji, meninggalkan harapan polos di hati putrinya.
Larut malam, Sud mengantar Pen pulang. Namun ia memutuskan tidur di dalam mobil karena tidak ingin orang tua Pen terus menjodoh-jodohkan mereka. Pen dengan keras kepala bersikeras ikut tidur di mobil. Meski Sud sudah memperingatkan bahwa tanpa menyalakan AC mobil akan terasa sangat panas dan banyak nyamuk, Pen tetap memilih bertahan di ruang sempit itu. Saat Pen mulai terlihat tertidur, Sud menatapnya dengan lembut. Ia berbisik mengucapkan terima kasih karena Pen selalu membantunya memperbaiki hubungannya dengan Kate. Setelah itu, ia mengecup lembut dahi Pen lalu dengan penuh perhatian mengipasinya agar bisa tidur dengan nyaman. Sud sama sekali tidak menyadari bahwa Pen sebenarnya masih terjaga dan mendengar semua ucapannya. Hatinya terasa sesak dipenuhi kepedihan. Keesokan paginya, Naipu berdiri seorang diri sambil tanpa sadar tersenyum ketika mengingat momen Pete membawakan obat untuknya. Kate yang melihat pemandangan itu benar-benar terkejut, karena belum pernah sekalipun ia melihat pria sedingin Naipu tersenyum sendirian seperti itu. Begitu Kate menghampiri dan menanyakan keadaannya, Naipu langsung menyembunyikan senyumnya, mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Kate menyiapkan sarapan untuk Pete, lalu berbalik pergi. Baru saja kembali ke kamar, Kate bertemu Lao yang sedang memegang ponsel dan mengatakan bahwa Nat ingin berbicara dengannya. Dari seberang telepon, Nat menyampaikan kabar yang mengejutkan. Ia akan membawa Jiza menemui Naipu secara langsung. Nat ingin melihat sendiri pertemuan dua mantan kekasih itu untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya membuat Jiza begitu membenci Naipu. Begitu Jiza muncul, Nat langsung mengakhiri panggilannya dengan Kate dan segera membuntutinya. Saat Jiza baru saja masuk ke dalam mobil, Nat tiba-tiba menerjang, membekap mulutnya, lalu dengan dingin mengingatkan bahwa ia terlalu ceroboh karena tidak mengikuti sarannya untuk membawa pengawal. Nat memaksa Jiza mengemudikan mobil mengikuti rute yang telah ia tentukan. Seluruh aksi penculikan itu dilihat oleh Qatar. Tanpa membuang waktu, ia langsung menginjak pedal gas dan mengejar mereka agar keadaan tidak semakin di luar kendali. Di sisi lain, kecemasan Kate semakin bertambah ketika ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata itu adalah Nob, kakaknya. Saat mendengar Nob mengatakan bahwa dirinya berada tidak jauh dari kediaman Naipu, Kate langsung panik. Ia memperingatkan kakaknya agar berhati-hati karena ponselnya sedang diawasi. Jika Naipu sampai mengetahuinya, Nob akan berada dalam bahaya. Setelah itu, Kate buru-buru menutup telepon. Begitu keluar ruangan, ia terkejut melihat Naipu sudah berdiri di depannya. Meskipun Naipu tidak mendengar isi percakapan tadi, tatapan tajamnya langsung menangkap kegelisahan di wajah Kate. Ia mendekat dan menanyakan apa yang sedang Kate sembunyikan. Demi keselamatan kakaknya, Kate ketakutan, terus mengelak, lalu berniat pergi. Tepat saat itu, Naipu menerima telepon dari anak buahnya. Mereka melaporkan bahwa meski penyelidikan kasus penyelundupan kayu belum selesai, mereka telah menemukan kaos milik salah satu tersangka dan kini semakin mempersempit pengejaran. Menyadari bahwa ia tidak mungkin terus menyembunyikannya, Kate akhirnya mengaku bahwa Nob memang baru saja meneleponnya. Ia takut Naipu akan jauh lebih marah jika mengetahui hal itu dari orang lain. Di luar dugaan, Naipu dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya sejak awal. Ia bertanya apakah Kate pernah berpikir mengapa ia memasang alat pelacak dan memantau ponsel semua orang. Mana mungkin ia melewatkan panggilan dari Nob, orang yang selama ini memang sedang ia tunggu. Kate marah karena merasa telah dibohongi dan memohon agar Naipu mengampuni kakaknya. Tatapan Naipu langsung mengeras. Dengan dingin ia berkata, "Kalau Nob tidak menyakiti adikku, aku bisa mengampuninya. Tapi kalau dia menyentuh sehelai rambut Suri, dia akan membayarnya dengan nyawanya." Ketika mengetahui bahwa Jiza juga sedang dipaksa Nat menuju kediamannya, Naipu segera datang. Di tengah pertengkaran sengit antara Nat dan Jiza, Naipu muncul dan menghentikan mereka. Ia meminta Nat fokus mengusut kasus Suri, bukan ikut campur dalam kehidupan pribadi mereka. Untuk memancing emosi Naipu, Nat tiba-tiba menarik tangan Jiza lalu memeluknya erat sambil terang-terangan menyatakan cintanya yang egois kepada wanita itu. Sikap kasar Nat membuat Naipu murka. Ia langsung menghajarnya tanpa ampun. Namun yang mengejutkan, Jiza justru berlari menghentikan mereka dan melindungi Nat dari pukulan Naipu. Hati Naipu terasa sesak melihat wanita yang selama ini ingin ia lindungi, justru berdiri membela orang lain dan salah memahami semua niat baiknya. Saat Jiza berbalik pergi, Naipu mengejarnya sambil berusaha menjelaskan semuanya. Tetapi yang ia terima hanyalah teriakan putus asa dari Jiza yang memintanya menghilang dari hidupnya, jika benar-benar pernah mencintainya. Dengan suara bergetar, Naipu mengatakan bahwa ia tidak pernah memaksa Jiza membalas perasaannya. Ia hanya ingin mereka tetap menjadi sahabat terbaik, sementara kini Jiza terus menghukumnya atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan, yaitu pembunuhan ibu tirinya. Jiza tidak menoleh sedikit pun. Ia terus melangkah sambil menyembunyikan air mata yang mengalir karena rasa sakit yang begitu mendalam.
Ia menyimpan sebuah kenyataan kejam yang tidak sanggup diungkapkan kepada siapapun, yaitu bahwa ayahnya lah yang sebenarnya membunuh ibu tiri Naipu. Karena itulah ia memilih menjauh demi melindungi ayahnya yang bersalah. Pemandangan yang memilukan itu membuat Kate dan Nat yang menyaksikannya dari kejauhan sama-sama terdiam dalam kebingungan. Setelah meninggalkan kediaman Naipu, Jiza menangis terseduh-seduh. Qatar ternyata sudah menunggunya di luar dan dengan lembut membujuknya pulang, tetapi Jiza menggeleng. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin untuk menenangkan luka di hatinya. Sementara itu, Naipu benar-benar hancur dalam keputusasaan. Di saat rasa sakit itu mencapai puncaknya, Pete tiba-tiba berlari menghampirinya. Bocah kecil itu dengan polos menyodorkan sapu tangan kecil sambil berkata lembut agar pamannya tidak menangis. Naipu menatap Pete lalu bertanya, apakah bocah itu takut pada orang menyeramkan seperti dirinya. Pete menggeleng dan berkata bahwa ia hanya takut sedikit saja, karena baginya Paman Beruang Pu adalah paman paling baik di dunia. Melihat momen yang begitu menghangatkan hati itu, Kate tersenyum dari kejauhan. Ia menyadari bahwa Pete benar-benar telah tumbuh besar, dan yang lebih penting lagi, bocah itu akhirnya membuka hati untuk menerima pamannya. Setelah itu, Sud menemui Kate untuk meminta maaf dengan tulus atas lelucon bodohnya sehari sebelumnya yang telah menyakiti Naipu. Kate memaafkannya dengan lapang dada. Sud kemudian mengingatkan kembali janji Kate dulu, bahwa setelah semua urusan Pete selesai, Kate akan memberinya kesempatan untuk mengajak berkencan. Kate mengangguk pelan dan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya. Untuk menunjukkan kepada Pen dan Sud betapa besar perubahan Naipu, Kate mengarahkan pandangan mereka ke halaman rumah. Untuk pertama kalinya, Naipu terlihat tersenyum bahagia saat membantu Pete duduk di atas kuda milik mendiang ayahnya. Kate tersenyum lega dan berkata bahwa selama ia yakin Naipu mampu menjaga Pete dengan baik, ia akan pergi dengan tenang. Suatu hari, ketika mereka bertiga mengunjungi makam Suri, Pete dengan patuh menggenggam tangan Kate dan Naipu sekaligus. Melihat pemandangan itu dari belakang, Sud mulai diliputi kegelisahan. Ia takut perasaan Kate perlahan akan luluh oleh Naipu. Menyadari kecemasan Sud, Pen berusaha menghiburnya. Ia yakin Kate tidak akan pernah menyerahkan hatinya kepada seorang mafia. Pen bahkan memberikan ide agar Sud mendaftarkan Kate ke sebuah kompetisi mode yang akan segera diadakan supaya bisa mendapatkan perhatian Kate. Mendengar ide cemerlang itu, Sud sangat gembira hingga tanpa sadar mengecup dahi Pen, lalu buru-buru mengajaknya mengisi formulir pendaftaran. Ciuman mendadak itu membuat jantung Pen berdebar hebat. Ketika melihat Sud mengisi formulir menggunakan bahasa Thailand, Pen langsung merajuk dan menyuruhnya mengisi ulang dalam bahasa Inggris. Sud segera menahannya dan memohon bantuannya karena takut melakukan kesalahan. Setelah semua urusan selesai, Sud mengeluh kelelahan lalu dengan santainya merebahkan kepala di pangkuan Pen dan langsung tertidur pulas, meski Pen berkali-kali berusaha mendorongnya. Larut malam, Pen terbangun dan menatap wajah pria yang sedang tertidur nyenyak di pangkuannya. Mengingat semua momen manis yang mereka lewati bersama, termasuk ciuman di dahinya beberapa saat sebelumnya, hati Pen kembali terasa sesak. Ia tahu betul bahwa seluruh hati Sud hanya tertuju kepada Kate. Pada saat yang sama, Qatar juga memberitahu ayahnya bahwa Nat masih terus membuntuti Jiza. Ia memperingatkan bahwa mereka harus segera bertindak sebelum polisi itu menimbulkan masalah yang lebih besar. Keesokan paginya, kediaman Naipu dipenuhi tawa. Naipu dan Pete sedang bermain berbagai permainan fisik dengan penuh semangat. Kate menghampiri dan mengingatkan agar ia tidak mengajak Pete bermain terlalu berat. Naipu malah menggoda Kate dengan mengatakan bahwa ia sedang cemburu karena Pete lebih memilih bermain dengannya. Pete pun berlari mengambilkan air untuk Paman Beruang Pu agar tenaganya kembali penuh. Bahkan, ia mengatakan bahwa bermain bersama pamannya jauh lebih seru daripada permainan membosankan bersama Bibi Kate. Naipu kemudian bersemangat ingin mengajari Pete berenang. Kate langsung panik melarangnya karena Pete belum bisa berenang, tetapi Naipu hanya tertawa dan memintanya percaya padanya. Saat Pete sedang bermain di rumah-rumahan, Kate dan Naipu meminta izin untuk masuk. Kate sengaja menggoda Naipu dengan mengatakan bahwa Pete hanya mengizinkan anggota keluarga masuk, bukan orang asing. Namun Pete segera memberikan syarat. Jika Paman Beruang Pu mau memperlihatkan kamar rahasianya, maka ia akan mengizinkan pamannya masuk. Naipu langsung menyetujuinya, lalu dengan jahil melempar bola-bola warna-warni ke arah Kate. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun larut dalam perang bola yang penuh tawa. Sesuai janjinya, Naipu membawa Pete ke kamar rahasianya sambil mengingatkan bahwa Pete hanya boleh melihat dan tidak boleh menyentuh apapun. Namun, mainan-mainan menarik di dalam ruangan itu langsung memikat perhatian Pete. Bocah itu memanjat punggung pamannya sambil merengek meminta mainan tersebut. Awalnya Naipu menolak karena takut merusak barang-barang kenang-kenangan pemberian adiknya, Suri. Namun setelah Kate mengatakan bahwa Pete adalah darah daging Suri dan berhak menerima semua itu, Naipu akhirnya mengalah. Alih-alih langsung memberikan mainan,
Ia memilih memperlihatkan album foto lama kepada Kate dan Pete. Saat membuka lembar demi lembar album, Pete dengan penasaran menunjuk foto ayah Naipu. Dengan lembut Naipu mengatakan bahwa pria itu adalah kakek Pete. Mendengar itu, Pete dengan antusias mengatakan ingin bertemu kakeknya. Wajah Naipu langsung berubah muram. Ia perlahan berdiri lalu keluar dari ruangan. Memahami isi hati Naipu, Kate berkata kepada Pete agar nanti sering bertanya kepada pamannya tentang sang kakek, karena hanya pamannya yang tahu di mana beliau berada. Melihat Pete begitu bersemangat, Naipu pun menyingkirkan kesedihannya. Ia membawa semua mainan ke halaman dan bermain bersama Pete. Melihat perubahan luar biasa pada pria itu, Kate menghampirinya sambil bercanda menjadi seorang penjaga keamanan yang pura-pura memutar kunci pada mainan raksasa bernama Naipu. Menjelang waktu tidur, Pete dengan keras kepala menolak mendengarkan dongeng dari Kate dan bersikeras ingin tidur di kamar paman beruangpu. Saat Kate melihat keduanya sedang asik menonton film bersama, ia langsung mengingatkan Pete agar tidak tidur terlalu larut. Namun Pete tetap menempel pada pamannya dan tidak mau berpisah. Naipu tersenyum puas, lalu mengajak Kate ikut menonton bersama. Karena terus dibujuk oleh paman dan keponakan itu, Kate akhirnya mengalah. Naipu yaitu mengajak Kate membuat es krim, makanan favoritnya. Perhatian mendadak dari Naipu membuat Kate terkejut sekaligus curiga. Ia langsung menanyakan alasannya, dan Naipu dengan tulus meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Awalnya Kate mengira Naipu bersikap lembut hanya karena takut ia akan membawa Pete pergi. Namun Naipu segera membantah. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Kate maupun Pete meninggalkannya. Melihat penyesalan yang begitu tulus serta janji Naipu untuk melepaskannya jika memang itu yang benar-benar Kate inginkan, hati Kate perlahan mulai tersentuh. Ia bersedia memaafkannya dengan satu syarat, Naipu harus membuka isi hatinya. Malam itu, Naipu mengajak Kate melihat bintang sesuai keinginannya. Kate memandang pria yang duduk tenang di sampingnya lalu mengatakan bahwa Naipu benar-benar seperti namanya sendiri, yaitu matahari. Matahari memang begitu panas hingga siapapun yang mendekat akan terbakar. Namun Naipu yang sekarang, yang lembut dan penuh ketenangan, justru membuat hatinya benar-benar bergetar. Untuk menggodanya, Kate tiba-tiba menggelitik Naipu dan mengatakan bahwa ia baru akan memaafkannya jika pria itu mau tersenyum. Keteguhan sekaligus sifat usil Kate akhirnya berhasil mencairkan hati Naipu. Ia pun tertawa lalu membalas menggelitik Kate. Di tengah tawa mereka yang riang, jarak di antara kedua hati mereka seolah benar-benar menghilang. Saat Naipu, Kate dan Pete sedang menikmati kebersamaan yang hangat, Jin datang dengan wajah serius. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Naipu meminta Kate dan Pete keluar agar ia bisa berbicara dengan Jin secara pribadi. Jin melaporkan bahwa dalang di balik semua kejadian ini adalah Xia, orang yang belakangan ini disembunyikan di rumah ayah Nu. Jin juga memberitahu bahwa mereka telah menangkap Nob dan menyarankan Naipu untuk datang menginterogasinya secara langsung. Pada saat yang sama, Sud dan Pen menemui Kate untuk memberitahukan bahwa mereka sudah mendaftarkannya ke kompetisi desain busana. Meskipun Kate sangat menyukai dunia mode dan mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, ia tetap ragu karena waktu persiapannya hanya tersisa 1 bulan, sementara merawat Pete masih menjadi prioritas utamanya saat ini. Melihat kedekatan Sud dan Kate, Pen tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya hingga akhirnya menangis karena merasa hati Sud hanya tertuju kepada Kate. Ketika Naipu datang dan mendengar cerita Pete tentang hal itu, ia justru menghormati apapun keputusan Kate. Sikap itu membuat Kate sangat bahagia. Di sisi lain, Jira jatuh sakit dan Nat datang merawatnya. Dalam keadaan demam dan setengah sadar, Jira terus menangis sambil memohon kepada ayahnya agar tidak lagi melakukan kekerasan terhadapnya dan membiarkannya pergi. Ucapan-ucapan yang terputus-putus itu membuat Nat terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa Jira pernah mengalami masa lalu yang sangat kelam. Saat Naipu mencari Kate dan bertanya kepada Pete, bocah itu dengan polos menjawab bahwa Kate sedang pergi berbelanja bersama pacarnya, yaitu Paman Sud. Mendengar jawaban itu, Naipu dan Pen sama-sama terpaku karena syok. Untuk meredakan amarah sekaligus mencari petunjuk, Naipu mengajak Keo bertemu di sebuah restoran. Kebetulan, Kate dan Sud juga datang ke tempat yang sama. Begitu melihat anak buah Naipu dan Pak Jin, Sud segera membawa Kate berpindah ke tempat lain. Di meja makan, Naipu terus mendesak Keo agar mengatakan yang sebenarnya tentang Nob. Setelah cukup lama ragu, Keo akhirnya mengakui bahwa Nob memang pernah bersembunyi di rumahnya selama beberapa hari dan dialah pembunuh suri. Tepat saat itu, Jack Chan muncul dan memberi isyarat bahwa Naipu sedang menyimpan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pelaku sebenarnya. Ia menyarankan Naipu menyerahkan benda itu demi menyelamatkan nyawanya. Setelah mengetahui Keo diam-diam menemui Naipu, ayahnya langsung murka dan menamparnya dengan keras. Sambil menangis, Keo berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan ayahnya.
Dengan penuh kepahitan, ia mengatakan bahwa ayahnya kini memperlakukannya dengan kejam, sama seperti dulu saat memperlakukan Jira. Sekembalinya ke rumah dalam kesendirian yang menyelimuti hatinya, Naipu dengan lemah bertanya kepada Supen apakah pria itu akan meninggalkannya. Setelah mendapat jawaban yang menenangkan dari anak buah kepercayaannya, Naipu segera memerintahkan penyelidikan ketat terhadap Jack Chan dan Kata. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan Keo harus dilindungi dengan segala cara. Keesokan paginya, Nat datang membawakan sup dan obat untuk Jira. Ia juga mendesak Jira menjelaskan bekas luka di lehernya serta ucapan-ucapannya saat mengigau semalam. Sebagai seorang polisi, Nat menegaskan bahwa ia tahu Naipu tidak bersalah dalam kasus kematian Sofa. Kenangan masa lalu yang menyakitkan langsung menghantam Jira hingga ia tak sanggup lagi menahannya. Bertahun-tahun lalu, ayahnya sendirilah yang telah membunuh Sofa, yang juga merupakan adik kandungnya sendiri, lalu menjebak Naipu sebagai pelakunya. Karena terlalu mencintai dan ingin melindungi ayahnya, Jira yang saat itu masih kecil memilih berbohong dengan mengatakan bahwa semuanya hanyalah sebuah kecelakaan. Kebohongan itu berubah menjadi luka yang terus menganga hingga ia dewasa. Yang lebih kejam lagi, ayahnya memaksa Jira menikah dengan Naipu demi merebut harta keluarga mereka. Ketika Jira berusaha melawan dan merencanakan pelarian, pria itu mengamuk, menghancurkan barang-barang di sekitarnya, lalu mendorong Jira hingga jatuh ke pecahan kaca tajam yang meninggalkan bekas luka panjang mengerikan di lehernya. Kini, di hadapan Nat, Jira perlahan menurunkan kerah bajunya sambil menangis terseduh dan mengakui seluruh kejahatan ayahnya, terombang-ambing antara ikatan keluarga dan keadilan. Saat Nat mengungkap seluruh kebenaran itu kepada Sud dan Pen, mereka semua dibuat terkejut oleh kekejaman Jack Chan yang tega membunuh adik kandungnya sendiri, lalu menyalahkan keluarga Naipu. Bertahun-tahun lalu, Jack Chan juga pernah mengatakan kepada ayah Sud bahwa ayah Naipu lah yang membunuh Sofa karena menolak pernikahan anaknya. Kebohongan itu menanamkan kebencian yang bertahan selama bertahun-tahun. Di tengah situasi yang semakin memanas, Jack Chan menelepon Naipu dan menawarkan sebuah kesepakatan. Meski mengatakan masih perlu memikirkannya, sebenarnya Naipu sedang dalam perjalanan menuju tempat Nop ditahan. Kate diam-diam mengikuti Naipu, tetapi Nat segera menghentikannya demi keselamatannya. Nat menenangkan Kate dengan mengatakan bahwa Naipu sekarang sudah berubah dan tidak akan sembarangan mencelakai kakaknya. Di ruang bawah tanah yang gelap, Naipu dengan dingin mengarahkan pistol ke kepala Nop sambil mulai menghitung mundur. Berhadapan langsung dengan ancaman kematian, Nop panik dan akhirnya mengungkap seluruh kebenaran. Pada hari Suri meninggal, ia terlilit utang judi sebesar 10 juta bah. Karena itu, ia menelpon Suri untuk memerasnya, mengatakan bahwa Sia akan membunuhnya jika ia tidak mendapatkan uang. Meskipun Suri setuju membawa uang tersebut, Sia tiba-tiba mengubah rencananya. Ia melarang Nop muncul dan memilih menemui Suri sendiri. Dari situlah rangkaian tragedi berdarah itu dimulai. Nop terus bersumpah di bawah todongan senjata Naipu, bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dan menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh Suri. Setelah interogasi yang menegangkan berakhir, Nat mengantar Kate pulang. Karena terus mengkhawatirkan keselamatan kakaknya, Kate menjadi sangat panik. Melihat keadaannya, Sud dan Nat mengusulkan sebuah rencana. Mereka akan diam-diam merebut Nop dari tangan Naipu lalu menyerahkannya ke kantor polisi. Hanya dengan cara itulah semuanya bisa diselesaikan sesuai hukum dan Naipu tidak akan bisa menghakimi Nop sesuka hati. Demi menyelamatkan kakaknya, Kate akhirnya menutup mata dan menyetujui rencana berbahaya itu. Sesampainya di rumah, Kate langsung berhadapan dengan Naipu yang sedang murka setelah melihatnya pulang bersama Sud. Dengan nada keras, Naipu menegurnya karena bersenang-senang dan meninggalkan Pete tanpa ada yang menjaga. Di tengah suasana yang sudah tegang, Sud malah sengaja memancing emosi Naipu hingga pria itu semakin marah. Setelah kembali ke kamarnya dengan pikiran yang kacau, Kate melampiaskan seluruh kecemasan dan kekesalannya kepada Naipu. Dengan kata-kata dingin dan menyakitkan, ia menuduh Naipu sebagai pria berhati batu yang tidak peduli kepada siapapun. Namun, begitu selesai berbicara, perut Kate tiba-tiba terasa sangat sakit hingga ia terjatuh. Melihat kondisi Kate yang tidak baik, Naipu diam-diam membawakan semangkuk sup hangat dan berbagai obat ke kamar Kate. Perhatian yang canggung tetapi tulus dari pria yang biasanya dingin itu perlahan mencairkan hati Kate. Ia menerima semua itu sambil menggeleng pelan, tanda bahwa amarahnya telah mereda. Sementara Naipu hanya berpesan agar ia makan dan beristirahat sebelum diam-diam meninggalkan kamar. Keesokan paginya, setelah tubuhnya membaik, Kate turun ke dapur untuk berterima kasih kepada Bibi Un atas semangkuk sup semalam. Namun, begitu mencicipinya lagi, ia langsung sadar bahwa rasa masakan itu bukan buatan Bibi Un, melainkan Naipu. Saat Kate mendatanginya untuk meminta penjelasan, Naipu dengan santai mengakuinya.
Ia mengatakan sengaja berbohong karena tahu gadis keras kepala seperti Kate pasti tidak akan mau memakannya jika tahu sup itu dibuat olehnya. Di tengah suasana yang semakin hangat itu, Pete berlari masuk dengan wajah berseri-seri sambil mengumumkan bahwa hari itu adalah ulang tahunnya dan meminta hadiah. Supen segera memerintahkan seluruh pelayan menyiapkan pesta ulang tahun yang meriah. Saat itulah Kate panik menelepon Pen dan meminta agar rencana menculik Nob ditunda karena ia tidak ingin merusak hari bahagia Pete. Namun Nat menolak. Ia mengatakan bahwa rencana itu tidak bisa dibatalkan karena ketika semua orang sibuk dengan pesta, itulah kesempatan terbaik untuk bergerak. Saat melihat Naipu berjalan mendekat, Kate buru-buru mengakhiri panggilan dan berbohong bahwa ia sedang mengundang teman datang ke pesta. Tanpa memberinya kesempatan bereaksi, Naipu tersenyum lalu mengajaknya pergi. Tujuan mereka adalah sebuah salon milik perancang busana terkenal. Mengetahui bahwa Kate sangat mencintai dunia mode, Naipu ingin memberinya kejutan sebagai hadiah di hari ulang tahun keponakannya. Saat melihat Kate tampil anggun dalam gaun yang indah, tatapan Naipu benar-benar terpikat dan tidak mampu berpaling darinya. Suasana menjadi canggung namun dipenuhi kehangatan ketika Kate menggoda bahwa ekspresi Naipu saat itu terlihat sangat menggemaskan. Dalam perjalanan pulang, keduanya saling bertukar senyum penuh rahasia, ketika ditanya hadiah apa yang akan mereka berikan kepada Pete. Di kediaman Naipu, pesta ulang tahun berlangsung sangat meriah. Di saat yang sama, Kat menelepon ayah kandungnya, Jack Chan, dan mengatakan bahwa ia akan mengambil risiko datang menghadiri pesta ulang tahun Pete. Jack Chan langsung memarahinya, dan menyebutnya gila karena Naipu sudah mengetahui hampir semua hal. Namun Kat mengabaikannya. Ia hanya berpesan agar ayahnya menjaga Keo dengan baik, karena Keo baru saja dikurung di rumah dan dipaksa pergi ke luar negeri hanya karena berani berpihak kepada Naipu. Di dapur, Kate diam-diam berbisik kepada Pete agar meminta hadiah khusus kepada paman beruang Pu, yaitu mengembalikan ayahnya, karena Kate tahu Nob sedang ditahan oleh Naipu. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Bibi Un. Tak lama kemudian, Kate menerima telepon dari Sud yang mengatakan bahwa mereka berhasil menyusup ke tempat penahanan, tetapi Nob sudah menghilang. Kate langsung terkejut dan segera menelepon Nat agar membatalkan rencana mereka. Sayangnya, semuanya sudah terlambat karena kedua pria itu telah bergerak dan tidak mungkin mundur lagi. Pada saat itu, Bibi Un tiba-tiba muncul dan mengancam akan melaporkan semuanya kepada Naipu. Meskipun Lau dan Sua berusaha menahannya, Bibi Un dengan cerdik berhasil melarikan diri. Di tengah pesta, Pete berlari menghampiri Naipu dan dengan polos meminta hadiah berupa ayahnya sendiri, persis seperti yang diajarkan Kate. Naipu menatap Kate dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu memberikan Pete sebuah kotak hadiah kosong sambil menyuruhnya keluar mencari hadiah yang sebenarnya. Tepat ketika Sud menelpon dan mengatakan bahwa mereka kehilangan jejak Nob, Kate melihat Naipu berjalan masuk bersama Nob. Ternyata, demi kebahagiaan Pete, Naipu telah membawa Nob pulang atas keinginannya sendiri dan menyatakan bahwa ia telah memaafkan pria itu. Pemandangan itu membuat Kate membeku dalam penyesalan yang begitu dalam. Saat itulah ia menyadari bahwa selama ini dirinya benar-benar telah salah karena tidak mempercayai Naipu. Tepat saat itu, Paman Un berlari masuk dan membongkar seluruh rencana penculikan yang disusun Kate, Sud, dan Nat. Supen yang berdiri di samping hanya bisa pasrah memarahi Paman Un, karena mengatakan semua kebenaran di saat yang paling buruk. Saat menatap Kate, mata Naipu dipenuhi luka dan kekecewaan. Dengan pahit ia menyadari bahwa Kate ternyata sama seperti orang-orang lainnya, membenci, takut, dan akhirnya mengkhianatinya. Meski Kate menangis terseduh-seduh meminta maaf dan berusaha menjelaskan, Naipu hanya membalas dengan senyum getir sebelum berbalik berjalan pergi ke dalam kegelapan, meninggalkan Kate berdiri sendirian bersama penyesalan yang datang terlambat. Tak lama kemudian, Kat datang ke rumah Naipu untuk mengantarkan hadiah kepada Pete dan terkejut saat melihat Nob berada di sana dalam keadaan selamat. Dengan dingin, Supen memperingatkan Kat bahwa Nob telah dimaafkan dan kini akan membantu Naipu menemukan pelaku sebenarnya, membuat Kat panik lalu buru-buru pergi. Malam itu, Kate menangis sambil mencurahkan semua penyesalannya kepada Sud dan Pen. Ia sadar, kali ini sikap diam Naipu justru jauh lebih menakutkan daripada semua kemarahan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Nob akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Pete dalam suasana penuh kebahagiaan. Di hadapan Kate, Nob mengakui bahwa dulu karena terlilit utang ia meminta bantuan Jack Chan, tanpa menyangka pria itu ternyata iblis yang begitu kejam. Berkat kecerdikan Supen dan Kate yang mulai menyusun kembali semua potongan kejadian, mereka akhirnya tersadar bahwa Jack Chan lah yang telah membunuh adik perempuannya sendiri, lalu menimpakan semua kesalahan kepada Naipu. Dari penjelasan Supen, Kate juga semakin sedih saat mengetahui bahwa Naipu terpaksa menjadi pribadi yang keras dan dingin demi memikul tanggung jawab keluarga setelah ayahnya meninggal. Sementara itu, di rumah Jack Chan,
Keo tanpa sengaja mendengar fakta mengerikan bahwa Suri dibunuh oleh orang dalam keluarganya sendiri. Walaupun Keo menangis memohon demi keselamatan Naipu, Jack Chan tetap dengan dingin memerintahkan anak buahnya membawa Keo ke luar negeri. Ia bahkan menyatakan bahwa seluruh rencananya untuk menghancurkan Naipu telah siap dijalankan. Kate kembali menemui Naipu untuk memohon maaf, tetapi yang ia terima hanyalah penolakan yang begitu dingin. Kata-kata Naipu menusuk hati Kate. Ia mengakui bahwa dirinya sempat membuka hati dan mulai mempercayainya, tetapi pada akhirnya Kate tetap memilih berbohong dan meninggalkannya. Saat Naipu berbalik pergi tanpa menoleh lagi, itulah hukuman paling berat yang harus Kate terima. Tidak menyerah, Kate tetap berdiri di bawah hujan sepanjang malam. Keesokan paginya, saat melihat Kate masih berdiri di tempat yang sama, Naipu bertanya, sampai kapan ia akan terus bertahan seperti itu. Sambil menangis, Kate akhirnya mengaku bahwa dulu ia ikut menyakiti Naipu karena tertipu oleh Sud dan mengira Naipu adalah orang yang bersalah. Kini ia telah mengetahui seluruh kebenarannya, dan satu-satunya orang yang salah adalah dirinya sendiri. Meski Kate memeluknya erat sambil memohon dengan air mata, hati Naipu yang telah terluka terlalu dalam belum mampu memaafkannya. Dengan pahit ia berkata bahwa dirinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa kembali menjalani hidup dengan normal, dan ia tidak ingin kembali menjadi orang yang menderita seperti dulu. Di sisi lain, hubungan Nat, Pen, dan Sud menjadi semakin rumit. Nat menemui Pen dan langsung menanyakan perasaannya terhadap Sud. Setelah terus didesak, Pen akhirnya mengaku bahwa ia diam-diam menyukai Sud, tetapi tidak pernah berani mengungkapkannya karena tahu hati Sud hanya untuk Kate. Tepat saat itu, Sud tiba-tiba datang dan melihat mereka bersama. Demi menyembunyikan rahasia Pen, Nat langsung berpura-pura sedang mengejar Pen, membuat Sud sangat terkejut sekaligus cemburu. Kehadiran Nat seolah menjadi pemicu yang membuat rasa cemburu Sud meledak. Ia terus mencari cara untuk mengganggu Nat dan memaksanya menjauh dari Pen. Sementara itu, meski bersikap dingin, Naipu tetap merasa khawatir dan mengantar Kate pulang setelah semalaman kehujanan. Di sana, Kate menanyakan tentang Paman Deca, pria yang selama ini selalu berusaha membunuh Naipu. Dengan pahit, Naipu mengungkapkan ambisi Deca yang ingin merebut tanah miliknya demi menjalankan bisnis ilegal dan memperluas kekuasaannya. Saat melihat Kate masih kelelahan tetapi tetap tidak mau beristirahat, Naipu tiba-tiba menarik Kate ke dalam pelukannya sambil menggodanya untuk mencairkan suasana. Dalam jarak yang begitu dekat, jantung mereka berdua berdetak semakin cepat, hingga Kate pun salah tingkah dan berusaha mengalihkan perhatian. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Nop, adik Kate, datang ke makam Suri sambil berlutut dan menangis, terus menyalahkan dirinya atas kematian Suri. Kate datang menghampiri. Di satu sisi ia memarahi Nop karena dulu bersikap acuh saat Suri masih hidup, tetapi di sisi lain ia tidak sanggup menahan air mata dan akhirnya memeluk adiknya sambil menangis bersama. Tak lama kemudian, Nat membawa Pete bertemu kembali dengan ayahnya, Nop, serta Naipu setelah sekian lama berpisah. Sayangnya, kebahagiaan keluarga itu belum sempat berlangsung lama karena Nop harus ikut Nat ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan kasus kematian Suri. Kerjasama itu akhirnya membuat Deca yang licik kehilangan kesabarannya. Saat putranya, Kata, dipenuhi kecemasan, Deca justru tetap tenang. Ia segera memerintahkan anak buahnya menghadang Nat, memukulnya hingga pingsan, lalu menculik Nop. Mendengar adiknya menghilang, Kate begitu cemas hingga kehilangan nafsu makan. Saat itu, Pete yang masih polos meminta Naipu menyuapi Kate agar ia mau makan, sedikit mengurangi beban yang ada di hatinya. Tidak lama kemudian, Deca menelepon Naipu dan menggunakan nyawa Nop sebagai ancaman agar Naipu datang sendirian ke tempat yang telah ditentukan. Walaupun Sud dan Pen berusaha mendekati Deca untuk mengumpulkan bukti, lelaki tua licik itu tetap dengan sombong mengancam akan membunuh mereka jika berani ikut campur. Di lokasi pertemuan, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Deca mengurung Nop di dalam ban bekas lalu membakarnya hidup-hidup. Naipu langsung bertarung habis-habisan melawan Gian demi menyelamatkan Nop, tetapi gagal. Kate yang menyusul ke sana melihat adiknya dilalap api dan begitu syok hingga pingsan di tempat. Rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai membuat Naipu benar-benar kehilangan kendali. Seorang diri ia langsung mendatangi rumah Deca untuk meminta pertanggungjawaban. Di sana, wajah asli Deca akhirnya terbongkar. Ia bukan hanya mengakui telah membunuh Nop, tetapi juga mengungkap seluruh kejahatan masa lalunya. Dialah orang yang membunuh Suri sebagai balas dendam karena ayah Naipu mengingkari janji untuk membagi tanah yang mengandung minyak. Bukan hanya itu, Deca juga memaksa Naipu menyerahkan tanah tersebut. Jika tidak, nyawa ayah Naipu yang kini disandra olehnya tidak akan selamat. Bahkan, ayah Sud di masa lalu juga dibunuh oleh Deca karena berani menghalangi bisnis kotornya. Saat Kata, putra Deca, memaksa Naipu untuk berkompromi, Naipu langsung naik pitam, merebut pistol lalu menodongkannya ke arah Kata.
Ia memperingatkan bahwa orang seperti Decha, yang bahkan tega menghabisi adik kandungnya sendiri, cepat atau lambat juga akan menjadikan Kata sebagai pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Demi mendorong Naipu ke jalan buntu, Decha memutar rekaman suara palsu yang seolah-olah berisi permohonan Nop agar Naipu tidak menyakitinya, dengan tujuan menciptakan bukti palsu untuk menjebak Naipu di hadapan hukum. Di ruang pemeriksaan polisi, meski kesaksiannya terus diarahkan agar merugikan Naipu di bawah manipulasi Decha, KT tetap bersikeras menyatakan bahwa ia percaya Naipu tidak bersalah. Sesampainya di rumah, KT benar-benar hancur saat harus menghadapi Pete yang terus-menerus meminta bertemu ayahnya. Tidak tahu bagaimana menyembunyikan kenyataan yang begitu menyakitkan, Kate hanya bisa berdiri terpaku sambil menangis terseduh-seduh. Sud menghampirinya, menghibur, dan memberikan bahunya untuk bersandar. Tepat saat itu, Naipu dan Pen masuk lalu melihat Kate dan Sud saling berpelukan. Momen itu membuat hati keempatnya terasa sesak oleh cinta bertepuk sebelah tangan yang begitu rumit. Demi menyelamatkan Naipu dan mengembalikan keadilan bagi Nop serta Suri, Pen mengingatkan tentang J, adik perempuan Decha yang dulu dipaksa menikah dengan pria di Hong Kong setelah tanpa sengaja melihat Decha membunuh Suri. Sud dan Pen pun segera memutuskan berangkat ke Hong Kong untuk mencari J. Di sepanjang perjalanan, tingkah cemburu kekanak-kanakan Sud saat melihat Pen berkirim pesan dengan Nat tanpa sengaja membuat suasana yang tegang menjadi sedikit lebih ringan. Sementara itu, di kampung halaman, Naipu duduk sendirian di depan piano. Alunan musik yang dimainkannya terdengar begitu muram dan penuh kesedihan. Kate berdiri dari kejauhan, diam-diam mendengarkannya. Dengan getir, Naipu bertanya apakah Kate juga menganggap dirinya seorang pembunuh. Kate dengan tegas menjawab bahwa ia telah cukup lama berada di sisinya untuk memberikan seluruh kepercayaannya. Menatap Kate dengan mata berkaca-kaca, Naipu memohon agar Kate dan Pete jangan pernah meninggalkannya, karena ia sudah tidak sanggup lagi menanggung kesepian setelah kehilangan begitu banyak orang yang dicintainya. Tragisnya, Pete ternyata berdiri di balik pintu dan mendengar seluruh percakapan itu. Mengira Naipu adalah pembunuh ayahnya, Pete langsung menjerit ketakutan lalu pingsan. Naipu segera menggendong Pete dan berlari membawanya ke rumah sakit, meninggalkan masa depan yang dipenuhi kesalahpahaman dan badai yang belum menemukan jalan keluar. Di Hong Kong, J sedang mencoba gaun hasil rancangannya sendiri ketika Nat tiba-tiba muncul dengan tubuh penuh luka. Melihat keadaannya yang mengenaskan, J tidak bisa menyembunyikan kekesalannya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pahit Nat menjawab bahwa semua penderitaan ini disebabkan oleh ayah J sendiri. Decha bukan hanya membuatnya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menculik Keo, adik J, memaksanya datang ke Hong Kong, lalu dengan kejam membunuh Nop dan menimpakan semua tuduhan kepada Naipu. Nat memohon dengan sungguh-sungguh agar J tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu dengan memilih diam, dan kali ini bersedia membantu Naipu. Setelah mengetahui bahwa adiknya juga sedang dikurung, J sangat terpukul. Ia langsung menelepon ayahnya dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan tragedi yang menimpanya terulang pada adiknya. Menghadapi ketegasan J, Decha akhirnya terpaksa mengizinkannya bertemu Keo. Begitu melihat kakaknya datang, Keo langsung menangis ketakutan. J hanya bisa memeluk adiknya erat sambil menenangkan dan berjanji akan melindunginya. Walaupun telah mengetahui seluruh kejahatan ayahnya, J tetap memilih menghindar karena rasa putus asa yang telah lama menumpuk. Saat Nat bersama Sud dan Pen berusaha membujuknya agar bersedia menjadi saksi demi membebaskan Naipu dari tuduhan palsu, J dengan dingin menolak. Ia menyatakan tidak ingin lagi terlibat dalam semua kekacauan ini, lalu berbalik pergi. Untuk memecah suasana yang buntu sekaligus memancing kecemburuan Sud, Nat sengaja berpura-pura perhatian dan menawarkan mengantar Pen pulang untuk beristirahat. Seketika rasa cemburu Sud meledak. Ia langsung menepis Nat dan menegaskan bahwa Pen datang bersamanya, jadi ia sendiri yang akan mengantarnya pulang tanpa campur tangan siapapun. Sementara itu di rumah sakit, suasana dipenuhi kesedihan. Begitu Pete sadar, bahkan sebelum Kate sempat menenangkannya, bocah itu melihat Naipu lalu langsung menjerit ketakutan, terus meneriakinya sebagai pembunuh yang telah membunuh ayahnya, sebelum akhirnya pingsan lagi. Melihat keadaan itu, dengan hati yang hancur, Kate terpaksa meminta Naipu untuk sementara menjauh demi menjaga kondisi Pete. Di sisi lain, Sud mengantar Pen pulang. Baru saja tiba, Pen tiba-tiba menerima telepon ancaman dari Decha yang mengatakan bahwa orang tuanya akan berada dalam bahaya jika ia terus ikut campur dalam urusannya. Karena panik dan tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya, Pen mengira mereka telah diculik. Padahal, setelah memeriksa ponselnya, Sud mengetahui bahwa orang tua Pen sebenarnya hanya sedang berlibur. Namun melihat Pen begitu cemas, ia justru iseng menyembunyikan kenyataan itu. Sud berpura-pura menelepon Decha untuk mengancam balik, lalu mengatakan kepada Pen bahwa syarat dari Decha adalah Pen harus menikah dengannya jika ingin keluarganya selamat. Demi baktinya kepada orang tua,
Pen mengusap air mata dan akhirnya menyetujui syarat itu. Saat melihat Pen mengenakan gaun indah untuk menemui musuh mereka, Sud mulai menyesali leluconnya yang sudah kelewatan. Dengan serius ia bertanya apakah Pen benar-benar ingin menikah. Pen menangis sambil berkata bahwa ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Ketika ditanya seperti apa sosok suami impiannya, Pen dengan suara bergetar mengatakan bahwa ia menginginkan pria yang selalu melindunginya, dan tetap berada di sisinya saat ia rapuh, sambil tanpa sadar menggenggam tangan Sud. Sentuhan yang tiba-tiba itu membuat mereka sama-sama gugup. Saat sama-sama membungkuk mengambil barang yang terjatuh, bibir mereka tanpa sengaja saling bersentuhan dalam sebuah ciuman tak terduga yang membuat jantung keduanya berdebar kencang. Dengan penuh haru, Pen akhirnya mengakui perasaannya kepada Sud, tetapi dengan pahit mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat, karena ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Tepat saat itu, kedua orang tua Pen tiba-tiba pulang dan menjelaskan bahwa mereka baru saja kembali dari liburan. Sangat terkejut karena sadar dirinya telah dibohongi, Pen marah besar dan mengatakan bahwa Sud tidak pantas menerima cintanya. Kondisi Pete semakin hari semakin memburuk. Ia terus mengigau dan selalu ketakutan setiap kali melihat Naipu. Dokter dengan serius menyarankan Kate agar membawa Pete pergi dari lingkungan tersebut demi mencegah trauma psikologis yang berkepanjangan. Demi kesehatan Pete, Kate akhirnya memutuskan secara diam-diam membawa bocah itu ke luar negeri untuk menjalani perawatan. Saat Naipu tiba di rumah sakit dan mengetahui Kate sedang berusaha pergi melalui jalan lain, kemarahan dan luka di hatinya langsung meledak. Dengan getir ia menuduh Kate hanya mencari alasan untuk kabur bersama Sud. Menghadapi kecurigaan dari pria yang dicintainya, Kate sambil menangis menegaskan bahwa cintanya kepada Naipu adalah tulus. Namun saat ini ia harus menyelamatkan Pete terlebih dahulu. Kate memohon agar Naipu mengizinkannya pergi dan berjanji akan kembali segera setelah Pete pulih. Melihat air mata Kate, Naipu akhirnya menerima janji itu dengan hati yang sangat terluka dan membiarkan ibu dan anak itu pergi. Naipu berdiri terpaku di bawah derasnya hujan, terus menunggu bayangan Kate kembali. Namun waktu terus berlalu, harapannya perlahan menghilang, dan kekecewaan itu berubah menjadi amarah yang begitu besar. Mengingat satu persatu orang yang dicintainya selalu meninggalkannya, Naipu benar-benar hancur. Akhirnya, di rumah Pen, kedua orang tuanya merasa sangat menyesal karena dulu pernah memaksa putri mereka menikah dengan Sud. Setelah menyadari sifat Sud yang gemar bercanda dan sering bertindak kelewatan, mereka tanpa ragu memarahinya habis-habisan, menyebutnya tidak pantas untuk Pen, sekaligus menyatakan bahwa mereka membatalkan sepenuhnya rencana menjodohkan keduanya seperti dulu. Pada saat yang sama, Kate diam-diam membawa Pete pergi menjauh dari Naipu. Meski tubuhnya telah pergi, hatinya tetap tertuju kepada pria yang dicintainya. Dengan berlinang air mata, Kate mengaku kepada Pen bahwa ia terpaksa melakukan semua itu demi masa depan Pete. Kepergian Kate membuat Naipu kembali jatuh ke jurang keputusasaan. Ia yakin dirinya sekali lagi telah dikhianati, lalu melampiaskan amarahnya kepada para pengawal dan menghukum para pelayan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Naipu menemukan Gian dan menyelamatkannya dari penyiksaan brutal yang dilakukan anak buah Deca. Sebelum dibungkam dengan tembakan oleh orang-orang suruhan Deca, Gian sempat memberi isyarat bahwa selama ini ia bertindak karena dipaksa. Dipenuhi amarah, Naipu langsung mendatangi kediaman Deca untuk menuntut keadilan. Di sana, lelaki tua licik itu tanpa ragu kembali menggunakan nyawa ayah Naipu yang masih disandera sebagai ancaman agar Naipu menyerahkan tanah yang mengandung minyak. Menyadari bahwa ambisi Deca sudah melampaui batas, Naipu memutuskan mencari J, satu-satunya orang yang memegang kunci untuk mengungkap seluruh kebenaran. Pengejaran menegangkan pun terjadi di lokasi syuting tempat J dan Keo sedang bersembunyi. Di tengah kekacauan, Naipu berhasil menyandera Keo untuk memancing Deca muncul, sementara Nat dengan berani tetap tinggal menghadang para preman. Deca akhirnya berhasil menyusul Naipu dan baku tembak sengit pun tak terelakkan. Saat Deca dengan kalap melepaskan tembakan untuk membunuh Naipu, Keo yang begitu mencintai Naipu nekat berlari dan menghadang peluru demi menyelamatkannya. Mengembuskan napas terakhir di pelukan ayahnya yang penuh dosa, Keo meninggalkan permohonan terakhir agar mereka mengakhiri semua kebencian ini. Kematian putri kandungnya sendiri menjadi pukulan yang benar-benar menghancurkan Deca. Di hadapan jasad putrinya, ia akhirnya mengakui seluruh kejahatan masa lalunya. Dialah yang membunuh ayah Sud dan ayah Naipu, lalu menguburkan jasad mereka di tengah hutan hanya karena keserakahannya terhadap tanah tersebut. Pelaku utama akhirnya diborgol dan dijebloskan ke penjara, mengembalikan nama baik Naipu sekaligus memulihkan kehormatan Nat sebagai seorang penyidik. Setelah semua badai berlalu, mereka yang masih bertahan mulai menjalani proses penyembuhan. Naipu kembali ke hutan tempat semua tragedi bermula. Mengikuti firasat dan petunjuk dari kuda kesayangannya, ia akhirnya menemukan kembali jasad sang ayah. Di tengah hujan air mata,
ia memakamkan kedua orang tuanya berdampingan dengan Suri. Tepat pada saat dirinya merasa paling kesepian, Kate datang kembali sambil menggandeng tangan Pete, menepati janji yang pernah diucapkannya. Dengan polos, Pete menyerahkan kembali barang peninggalan ayahnya kepada Naipu dan dengan berani mengatakan bahwa ia sudah tidak takut lagi pada paman beruang Pu, karena kini ia tahu Naipu bukanlah orang jahat. Berkat kepolosan Pete, Naipu akhirnya melepaskan luka dan harga dirinya, lalu memeluk Kate erat-erat, menerima wanita pertama dalam hidupnya yang benar-benar menepati janjinya untuk kembali ke sisinya. Di sisi lain, Pen dan Sud juga mendapatkan akhir yang lucu sekaligus manis. Ketika Pen menangis sambil berteriak menyatakan cintanya di tengah jalan, Sud tersenyum lembut, memeluknya, lalu mengaku bahwa ia sebenarnya telah lama mencintainya dan semua kenakalannya selama ini hanyalah cara agar Pen tetap berada di sisinya. Sementara itu, Nat juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan pergi jauh ke tempat kerja baru J untuk melamar pekerjaan. Menyembunyikan cincin lamaran di dalam setangkai mawar merah yang indah, Nat melamar J dan menerima anggukan penuh kebahagiaan darinya. Film ini pun berakhir dengan pemandangan romantis di sebuah padang rumput hijau. Naipu menyiapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin. Naipu mendekat ke telinga Kate dan berbisik pelan mengungkapkan perasaannya, sebelum mengecup lembut keningnya. Keduanya kemudian saling bersandar sambil menyambut cahaya matahari pertama di pagi hari, menutup perjalanan panjang yang penuh badai, dan membuka lembaran baru yang dipenuhi kebahagiaan serta keadilan.